Oke, baik ya. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu semuanya ya. Semoga semuanya selalu sehat ya, selalu semangat ya. Selamat datang di sesi ya satu workshop mengenai research writing and publication. Nah, yang sudah yang akan kita selenggarakan ya. Ini adalah kerjasama dari Elsevier dan juga tentunya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih Bapak Ibu di sini. Mungkin ada rekan-rekan Bapak Ibu dosen, bahkan rekan-rekan mahasiswa ya yang juga sudah bergabung. Dan kita juga masih pastinya menunggu rekan-rekan lain ya juga untuk bergabung dalam sesi kali ini ya. Nah, untuk memulai, apakah Prof. Sulis mungkin ada dua patah kata Prof yang mungkin mau disampaikan dulu kepada rekan-rekan yang sudah bergabung? Oh iya. Silakan Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara Elsevier dan Universitas Negeri Yogyakarta yang difasilitasi oleh Pak Rektor bersama para pimpinan lainnya. Perlu saya sampaikan, kegiatan ini akan berlangsung secara rutin yang nantinya ke depan Bapak Ibu dapat terfasilitasi terutama di dalam menulis karya ilmiah yang akan dipublish ke jurnal internasional bereputasi. Harapan dari para pimpinan di UNJ, Bapak Ibu bersemangat, semua kegiatan yang diadakan Elsevier bisa diikuti dengan baik, sehingga ke depan baik dosen maupun mahasiswa akan memiliki peluang yang lebih besar dibanding mereka yang tidak pernah mengikutinya. Saya kira itu Pak Johan atas kesempatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Sulis untuk sambutannya begitu ya kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Nah, semoga ya apa yang diamanatkan begitu ya oleh Pak Rektor juga itu juga bisa ya nanti Bapak Ibu semangati begitu ya, dan memang Bapak Ibu di sini para dosen dan mahasiswa bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa ya. Oke, terima kasih Prof. Sulis dan Bapak Ibu semuanya ya. Kita akan langsung saja untuk memulai ya dari sesi webinar kita. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, jadi untuk sesi kita ya di pagi hari ini ya kita akan masuk ke sesi yang mungkin sangat-sangat bermanfaat begitu ya, harapannya seperti itu untuk membantu Bapak Ibu nanti dalam kegiatan penulisan dan juga publikasi dari karya-karya ilmiah yang dihasilkan. Baik untuk Bapak Ibu dosen di sini ya yang memang diperlukan sekali ya untuk menulis, untuk menghasilkan karya ilmiah, untuk bisa publikasi begitu ya. Dan juga rekan-rekan mahasiswa yang sekarang juga semakin familiar begitu ya dengan penulisan karya ilmiah dan juga publikasi. Nah, jadi di kesempatan kali ini semoga ya nanti akan cukup banyak insight-insight baru, ya cukup banyak ilmu-ilmu baru yang bisa Bapak Ibu dapatkan dan bisa dipraktekkan. Ya, oke. Saya belum memperkenalkan diri, saya sampai lupa Bapak Ibu. Jadi, kenalkan, nama saya Johan Jiang. Saya adalah Customer Consultant dari Elsevier, khususnya untuk Asia Tenggara. Dan ya karena saya juga orang Indonesia, jadi ya bisa ya membawakan materi ini menggunakan bahasa Indonesia ya kepada Bapak Ibu. Oke. Nah, nanti di materi ini silahkan kita akan punya kesempatan pastinya untuk bertanya jawab. Jadi Bapak Ibu di akhir dari sesi ini ya silahkan nanti kita berikan kesempatan ya, boleh open mic atau boleh juga kalau Bapak Ibu ingin menaruh pertanyaannya di bagian chatting silahkan begitu ya. Nah, lalu di akhir dari acara juga akan ada sertifikat yang diberikan oleh Elsevier langsung. Nah, jadi nanti saya akan umumkan bagaimana cara nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikatnya gitu ya. Oke, kita langsung saja memulai ya Bapak Ibu. Ups. Ada. Oke. Nah, untuk memulai ya mungkin sembari juga menunggu rekan-rekan yang bergabung dengan kita ya, izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan dulu ya Elsevier itu seperti apa begitu ya, karena Bapak Ibu mungkin di sini sering melihat logonya. Ya, kalau baca-baca artikel penelitian begitu ya, nah biasanya logonya ada di sebelah kiri atas.
Nah, tapi kadang-kadang juga bingung Elsevier itu apa ya? Mungkin ada yang juga penasaran begitu ya, Scopus itu apa, hubungannya apa gitu ya. Nah, ini mungkin saya sedikit memperkenalkan mengenai Elsevier sendiri. Ya, tadi Bapak Ibu yang juga sudah bergabung ya, sudah sempat menyaksikan video singkat ya tentang Elsevier. Jadi Elsevier ini Bapak Ibu adalah perusahaan yang awal mulanya itu, sebentar ya, Bapak Ibu. Nah, oke. Jadi awal mulanya Elsevier ini adalah perusahaan penerbit ya. Jadi kita menerbitkan penelitian-penelitian. Nah, sudah ada sejak sebenarnya tahun 1580. Jadi usianya sudah ratusan tahun. Kita pun belum ada yang lahir gitu ya. Nah, tahun 1580 ini pertama kali ada di University of Leiden di Belanda. Kemudian menjadi perusahaan yang lebih modern ya pada tahun 1880. Jadi 300 tahun kemudian, dan ini menjadi tahun berdirinya Elsevier seperti itu. Nah, awal-awal mulanya sebagai penerbit, ya Elsevier ini hanya ada di Eropa. Dan waktu itu menerbitkan penelitian dari Galileo, Erasmus, Descartes, Alexander Fleming, Julius Verne, dan lain sebagainya ya, nama-nama yang mungkin sudah tidak asing lagi. Ya, termasuk salah satu yang di sebelah kanan, ini adalah penelitian dari Galileo terkait bahwa bumi itu ternyata bukan pusat tata surya begitu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu kita sudah boleh jalan-jalan lebih bebas begitu ya, kalau berkesempatan ke Amsterdam, ke Belanda, itu ada ada museumnya begitu. Jadi Bapak Ibu bisa ke museum, dan di museum itu adalah museum hasil-hasil penelitian pada zaman tersebut begitu. Nah, kemudian selain sampai sekarang pun Elsevier masih menerbitkan penelitian. Ini yang mungkin Bapak Ibu sering lihat ya. Nah, ini salah satu contohnya saja ya, The Anatomy of a Large Scale Hypertextual Search Engine. Penulisnya adalah Sergey Brin dan Lawrence Page. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu cukup familiar ya dengan namanya, apalagi rekan-rekan mahasiswa ya, Sergey Brin dan Lawrence Page itu mereka adalah founder dan co-founder dari Google. Ya, jadi tahun 98 ternyata Google pun itu mereka teliti, mereka lakukan eksperimen, dan mereka publikasikan. Ya, nah ini salah satu pada masa tersebut. Nah, kita juga cukup bangga begitu ya, karena sejak tahun 2000 dan seterusnya ya 99% penerima Nobel dari segala macam bidang ilmu mereka juga mempublikasikan penelitian mereka di Elsevier, dan di sini juga sudah ada link yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa akses ya. Kami memberikan free access ya untuk riset-riset dari penerima Nobel. Ya, ini nanti Bapak Ibu bisa langsung baca penelitian-penelitiannya mereka. Nah, selain mempublikasikan penelitian, Elsevier sekarang juga berkembang. Jadi Elsevier yang modern itu masih menerbitkan penelitian, tapi di luar dari itu, kami sekarang adalah Global Information Analytics Company specializing in science and health, nah, di mana kami memang menghadirkan berbagai macam solusi-solusi untuk membantu institusi ya, baik institusi pemerintahan, kemudian akademik begitu ya, dan juga healthcare ya, jadi untuk kesehatan, nah dengan menghadirkan berbagai macam solusi-solusi begitu. Nah, ini adalah beberapa solusi yang mungkin Bapak Ibu cukup familiar ya dengan nama-namanya. Nah, yang pertama ada Science Direct. Nah, ini adalah database ya, di mana kita bisa langsung mengunduh hasil-hasil penelitian dari Elsevier, di mana di Science Direct ini, kalau Bapak Ibu cukup familiar begitu ya, nah isinya itu rata-rata adalah penelitian di Q1 dan di Q2 di Scopus, ya, dan 31%-nya adalah peringkat pertama ya, di bidang ilmunya masing-masing. Kemudian ada Scopus, ya, Scopus ini adalah sebuah research analytics tool, ya, di mana nanti Bapak Ibu memang bisa melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan analisa, dan memang dari UNY pun sudah ada akses juga ke Scopus Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada Scifal, ini banyak digunakan lembaga pemerintahan untuk melakukan pemetaan terhadap ekosistem penelitian. Ya, ini digunakan juga ya kalau di Indonesia juga pemerintah ya khususnya di pendidikan juga menggunakan ini. Clinical Key ini banyak digunakan oleh rekan-rekan di bidang medis ya, Mendeley yang juga mungkin Bapak Ibu familiar ya.
sebagai sebuah reference manager. Lalu di luar ini juga masih ada Digital Commons ya untuk manajemen jurnal, Pure untuk manajemen ekosistem penelitian ya dan sebagainya. Jadi memang kami kemudian hadirlah dengan ini semua. Nah, ini adalah bagian dari keluarga besarnya Elsevier. Nah, selain menghasilkan tools, ya ini tools-toolsnya atau solusi-solusinya, kami juga memang melihat bahwa harus ada pendekatan yang berbeda juga gitu ya dalam hal bagaimana bisa membantu ya para peneliti di seluruh dunia untuk bisa menghasilkan karya-karya penelitian terbaik. Ya, itulah kenapa ya apa yang kami lakukan juga adalah berfokus pada konten ya dari writing ya dari research article begitu ya, sehingga memang kita akan melihat ya bagaimana nanti Bapak Ibu ya bisa melaksanakan begitu ya best practice untuk writing ya untuk penulisan research paper dan juga untuk publishing ya choosing the right journal untuk research papernya Bapak Ibu ya. Nah, tentu apa yang akan diberikan ya di workshop kali ini sifatnya umum Bapak Ibu ya. Jadi memang tidak spesifik untuk disiplin ilmu tertentu. Nah, setiap disiplin ilmu mungkin ada sedikit perbedaannya ya. Nah, itu sesuatu hal yang kita sadari ya. Ya, disiplin ilmu kadang-kadang ada hal tertentu dalam writing-nya ya yang perlu perlu ada gaya tulis sendiri mungkin begitu ya, perlu ada pertimbangan sendiri. Nah, itu kami menyadari dan memang kami tidak masuk ke setiap bidang ilmu, tetapi apa yang nanti Bapak Ibu dapatkan di sini berlaku umum dan semoga memang bisa diaplikasikan di semua bidang ilmu Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang kedua, choosing the right journal, ini kita akan banyak melihat terkait dengan bagaimana memilih jurnal-jurnal yang tepat, ya, bagaimana menghindari predatory journal, ya, bagaimana Bapak Ibu bisa mengetahui informasi-informasi terkait dengan jurnal-jurnal yang ada ya untuk nanti Bapak Ibu bisa publikasikan, ya. Dan kita akan melihat begitu ya bagaimana sih cara kerja dari Scopus begitu ya terhadap misalnya discontinued journal. Nah, hal-hal yang seperti itu akan kita lihat di topik kita yang kedua. Ya. Dan yang terakhir tentunya seperti saya informasikan ya akan ada Q&A. Nah, kita langsung saja masuk yang pertama Bapak Ibu ya. Ini adalah untuk writing dulu ya. Nah, untuk writing jadi ini topik awalnya dulu ya. Kita writing dulu. Ya, kalau writing-nya sudah selesai, baru nanti kita masuk ke publishing-nya, gitu ya. Nah, untuk writing sendiri, nah semua Bapak Ibu ya di sini saya rasa hampir semuanya ya, atau mungkin semuanya memang diharuskan begitu ya untuk menulis karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ini pun diharapkan tentu akan bisa dipublikasikan, bahkan dalam level S1 sekalipun sekarang juga banyak ya mahasiswa-mahasiswi yang karya-karya tulisnya juga bisa jadi bagus sekali dan itu memang bisa kita publikasikan ya. Nah, ketika kita bicara tentang proses di awalnya yaitu proses writing-nya sendiri, nah apapun yang kita tulis ya dengan harapan kita bisa publikasi, apakah nanti publikasinya itu di level nasional ya, apakah jurnal-jurnalis di Sinta ataupun masuk ke Scopus dan sebagainya. Nah, kita memang perlu melihat kapan sebuah tulisan itu memang pantas untuk dipublikasikan. Ya, jadi kita harus bisa menjawab pertanyaan ini dulu ya. Ketika kita menulis sebuah karya ilmiah, kapankah sebenarnya tulisan tersebut ya itu memang pantas untuk kita publikasikan. Nah, untuk menjawabnya di sini ada beberapa pertanyaan ya sebagai panduan hal tersebut. Nah, yang di sini kita bisa lihat ya ada 4 pertanyaan yang mungkin kita bisa tanyakan ke diri kita sendiri ya. Tulisan saya itu apakah memang layak untuk nanti saya publikasikan? Nah, tulisan saya yang pertama adalah harus bisa menjawab pertanyaan have you done something new? Ya, jadi apakah Bapak Ibu memang sudah menghasilkan sesuatu yang baru? Ya, baru tentunya dalam level akademik seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah is there anything challenging in your work? Dalam arti di sini apakah tulisan dari Bapak Ibu ini menghasilkan sesuatu yang menantang begitu ya untuk dieksplorasi lebih lanjut di bidang ilmu tersebut. Ya. Nah, itu juga perlu Bapak Ibu jawab ya. Lalu yang ketiga adalah
is the work related directly to a current topic of high interest? Ya, jadi apakah tulisan Bapak Ibu itu memang adalah tulisan di topik-topik yang banyak diminati saat ini? Ya, tentu di bidang ilmu kita masing-masing. Jadi kita memang harus tahu di bidang ilmu saya, misalnya kalau saya di pertanian, nah sekarang lagi topiknya apa, begitu ya. Kalau saya di pendidikan, topiknya apa. Nah itu juga kita perlu eksplorasi. Dan tentunya, have you provided solution to some difficult problems? Nah, dalam hal ini, apakah dengan karya tulisnya kita, nah kita sudah menghasilkan ada kesimpulan-kesimpulan begitu ya, yang bisa menjawab pertanyaan penelitian. Nah, mungkin simpelnya seperti itu. Nah, 4 pertanyaan ini memang kalau bisa dijawab yes semua, Bapak Ibu ya. Kalau yes semua, berarti memang ini pantas untuk nanti kita publikasikan. Tapi kalau memang ada ya yang kita masih ragu, nah mungkin kita eksplorasi lagi, eksplorasi terus begitu ya. Nah, ketika kita bisa jawab 4-4-nya, maka sebenarnya ini sudah layak begitu ya untuk nanti kita bisa publikasikan. Nah, oke. Bentar ya Bapak Ibu ya, sepertinya ada sedikit kendala teknis di... Ya, oke. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang publikasi ya dari karya ilmiah kita, ya kita juga tentu berharap kita bisa publikasi di jurnal-jurnal yang berkualitas. Jadi bukan asal-asal publikasi begitu ya. Karena kalau tidak, tentu hasil kerja keras, ya waktu, tenaga, bahkan mungkin uang ya yang dikeluarkan itu akhirnya menjadi kurang berfaedah begitu ya. Nah, kita tentu berharap kita bisa publish di high quality journal. Kenapa? Karena ya sebenarnya ada 3 benefit ya yang bisa kita dapatkan dengan fokus mempublikasikan pada jurnal-jurnal berkualitas. Nah, yang pertama adalah untuk karir ya, kemudian yang kedua adalah untuk riset berikutnya, dan yang ketiga adalah sebenarnya untuk komunitas yang lebih luas. Nah, kalau yang pertama untuk karir kita, ya terutama di sini Bapak Ibu dosen begitu ya. Nah, ketika kita bisa publikasi di jurnal-jurnal yang berkualitas, tentunya ya kita bisa mendapatkan kredibilitas kita ya sebagai subject matter expert begitu ya, sebagai seorang dosen yang fokus pada disiplin ilmu tertentu. Yang kedua tentu visibilitas begitu ya, karena ketika kita publikasi di jurnal-jurnal yang high quality, itu artinya jumlah pembacanya akan lebih banyak juga ya. Jadi kita tidak perlu khawatir apakah penelitian kita memang akan dibaca, karena jurnal-jurnal yang high quality biasanya mereka memang punya pembaca yang jumlahnya sangat besar dari seluruh dunia. Bahkan kita juga mungkin bisa mendapatkan speaking invitation ya, baik dalam level universitas, mungkin dalam level negara, bahkan internasional sekalipun, dan bisa juga mendapatkan awards yang bermacam-macam di luar sana ya. Itu untuk karir kita. Nah, lalu berikutnya kita juga melihat bahwa publikasi di high quality journal ini bermanfaat juga untuk penelitian selanjutnya. Karena tentunya kita ketika publikasi bukan hanya menginginkan yang penting publikasi begitu ya, tapi ada kontribusi yang kita berikan terhadap ilmu pengetahuan di ilmu pengetahuan di bidang kita masing-masing. Nah, untuk future research, kenapa ini bagus? Karena pertama, readership. Jumlah pembaca di high quality journals itu umumnya jauh lebih banyak dibandingkan jurnal-jurnal yang memang belum dimasuk dalam kategori ini. Nah, ketika jumlah pembacanya banyak, secara otomatis ya interest-nya juga akan semakin tinggi, Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat ada satu jurnal dia publikasi tentang salah satu topik begitu ya, dan itu dibaca banyak orang, tentu itu akan menimbulkan interest yang semakin besar untuk topik tersebut. Nah, berikutnya tentu sitasi, dan sitasi ini berarti ya ada lanjutan dari penelitian selanjutnya yang didasarkan pada penelitian sebelumnya begitu. Nah, ketika ini terjadi, ya semakin banyak sitasi sebenarnya bukan hanya bicara angkanya berapa, jumlah sitasinya berapa, begitu ya. Tapi kalau kita bicara sitasi, itu artinya ada kelanjutan, ya perkembangan dari ilmu pengetahuan. Ya, karena ada dasarnya, kemudian dilanjutkan lagi, ada penelitian berikutnya, ada eksperimen berikutnya. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat sangat-sangat baik ya untuk apalagi next-nya begitu ya di bidang ilmunya kita. Kemudian memungkinkan terjadinya kolaborasi
ya, karena peneliti-peneliti di seluruh dunia ketika mereka membaca itu mereka akan bisa melihat ya ini penulisnya siapa, dari negara mana, apakah bisa saya ajak kolaborasi juga, ya, dan tentunya funding dalam hal untuk topik tersebut. Ya, ketika topik tersebut memiliki interest yang sangat besar, maka potensi para funder ya untuk mau mengeluarkan dana ya untuk kebutuhan ya perkembangan topik tersebut akan semakin besar juga. Oke. Nah, lalu yang ketiga, kalau kita lihat di sini for wider community, jadi untuk komunitas ya, tentunya boost credibility of institution. Jadi institusi Bapak Ibu juga akan terangkat dengan sendirinya ya. Kalau katakanlah ada yang publikasi di Bapak Ibu misalnya di jurnal yang sangat terkenal tuh contoh The Lancet misalnya begitu ya. Wah, itu secara otomatis institusinya juga akan sangat-sangat terangkat begitu. Ya, kemudian motivation for peers ya untuk rekan-rekan Bapak Ibu juga. Ada juga impact ke student bahwa ternyata dosen saya, ya profesor saya itu juga menghasilkan penelitian-penelitian yang sangat-sangat bagus, ya, dan tentunya impact kepada masyarakat umum ya dari hasil-hasil penelitian kita mungkin bisa diaplikasikan juga ya secara prakteknya atau bahkan mungkin menghasilkan paten ya dan sebagainya. Jadi ini memang kita lihat semuanya akan sangat bermanfaat ketika kita bisa publish di high quality journal. Nah, PR-nya sekarang adalah bagaimana kita bisa writing, menulis, untuk bisa publikasi di high quality journal-nya. Kan seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah best practices-nya kalau dari Elsevier, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang pertama kita harus tentu paham terkait dengan struktur artikel penelitian pada umumnya. Ya, ini mungkin Bapak Ibu ya sama saja ya, mirip-mirip di segala macam jurnal. Juga biasanya modelnya beginilah Bapak Ibu ya. Jadi ada title, abstract, keywords, ya, introduction, methods, result, discussion, conclusion, acknowledgement, references, dan supplementary data. Ya, di penerbit manapun begitu ya, biasanya ya artikel structure-nya begini-begini sajalah begitu ya. Mungkin ada sedikit modifikasi, tapi umumnya kita akan jumpai seperti ini. Nah, kita juga perlu menyadari bahwa beberapa jurnal mungkin akan sedikit berbeda. Ya, sehingga ketika nanti Bapak Ibu memilih jurnal, dilihat lagi struktur artikelnya apakah memang sudah sesuai atau belum. Kemudian beda disiplin ilmu bisa juga ini sedikit berbeda. Ya, jadi perlu dicek lagi dari disiplin ilmunya. Nah, lalu bagian supplementary data ini sekarang penting sekali Bapak Ibu ya. Jurnal-jurnal yang bagus itu mereka juga sekarang mementingkan sekali mengenai data-data yang kita gunakan untuk bisa menghasilkan penelitian ini. Nah, kita akan bahas sekarang best practice-nya dari masing-masing bagian di sini ya, mulai dari title, nanti terus ya sampai bagian terakhir. Oke. Nah, yang pertama ya kita lihat di title. Nah, yang pasti title ini dibuatnya terakhir begitu Bapak Ibu ya, tapi kalau di penelitian ya ini munculnya pertama gitu ya. Nah, untuk bagian judul, nah best practice-nya kalau dari Elsevier di sini adalah nah, judul itu perlu memenuhi karakteristik dari judul-judul yang efektif. Ya, nah judul-judul yang efektif itu seperti apa? Yang pertama adalah attract readers' attention, ya. Kemudian fewest possible words, ya. Jadi bukan judulnya semakin panjang semakin bagus, Bapak Ibu ya, tapi sesingkat mungkin. Lalu spesifik, ya, dan langsung menggambarkan manuskrip tersebut. Ya, ini isinya kurang lebih apa? Ya dari title-nya, sehingga memang sifat title itu ya umumnya lebih deskriptif ya dibandingkan kalau kita lihat title-title judul-judul novel begitu ya. Nah, ini sifatnya umumnya lebih deskriptif ya. Nah, kemudian menghindari technical jargon dan juga abbreviation ya, singkatan-singkatan begitu ya, dan tentu bahasanya harus formal. Nah, mungkin ini satu hal ya yang sangat-sangat penting juga adalah kita sebenarnya tidak perlu menggunakan frase-frase yang istilahnya trivial gitu ya. Nah, contoh di sini notes on, a study of, and analysis of. Ya, kenapa? Karena contoh begitu ya, semua penelitian pasti merupakan a study of something ya, atau an analysis of something gitu. Sehingga kita tidak perlu lagi menambahkan frase-frase a study of ABC atau an analysis of ABC begitu ya. Nah, itu silakan tidak perlu dicantumkan lagi Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian ya di sini yang pasti adalah editor dan reviewer itu menyukai memang judul-judul yang
berhubungan sekali begitu ya dengan apa yang Bapak Ibu sedang teliti. Ya, oke. Itu yang best practice-nya untuk title. Nah, berikutnya untuk abstrak. Nah, abstrak ini akan tersedia secara bebas ya di berbagai macam abstracting and indexing services. Ya, artinya kalau Bapak Ibu publikasinya mau itu open access ataupun subscription gitu ya, abstrak ini akan tersedia. Ya, sehingga abstrak ini bisa kita katakan semacam iklan gitu ya, iklan dari penelitiannya kita. Ya, apakah penelitian kita akan dibaca lagi atau tidak? Nah, itu tergantung biasanya baca abstraknya dulu ya. Mungkin Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama. Baca abstrak dulu, baru setelahnya melihat apakah saya akan baca artikel ini lebih lanjut atau bagaimana begitu. Nah, sehingga dalam abstrak yang perlu kita buat di sini adalah satu paragraf. Jadi hanya satu paragraf saja, di mana satu paragraf ini ya sudah punya problemnya, ya, lalu methodnya, resultnya, dan conclusionnya. Jadi hanya 4 begitu ya. Ada problemnya. Ya, this research is trying to answer the problem of bla 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 begitu ya. Nah, kemudian metodenya, ya, caranya bagaimana gitu ya untuk bisa solving problem tersebut. Lalu resultnya apa, hasil penelitiannya apa, lalu conclusionnya apa. Ya, cukup seperti itu saja. Nah, ini sudah memenuhi ya kriteria dari abstrak yang baik. Oke. Nah, berikutnya bagian introduction. Nah, di bagian introduction, Bapak Ibu, di sini sebenarnya ada 3 pertanyaan paling mendasar yang harus kita jawab. Ya, nah 3 pertanyaan ini kalau terjawab di introduction berarti introduction lolos begitu ya. Artinya sudah dianggap oke, good ya. Kita move ke next part-nya. Nah, untuk introduction yang pertama adalah kita perlu menjawab where does the field stand. Jadi kita perlu memberitahukan ya bidang ilmu topik yang sedang saya teliti ini sekarang situasinya seperti apa. Ya, artinya kita memang perlu mencari referensi-referensi yang sangat berhubungan dengan topik yang sedang kita teliti. Lalu dari referensi-referensi tersebut kita sintesiskan begitu ya. Ini menunjukkan bahwa field saya, topik saya, kondisinya sekarang seperti ini. Ya, nah itu perlu kita tunjukkan di bagian introduction. Pertanyaan pertamanya harus terjawab dulu ya. Jadi field ini, disiplin ilmu ini, topik ini yang lebih spesifik lagi, itu kondisinya sekarang seperti apa. Ya, artinya itu harus datang dari referensi. Ini juga kenapa kalau di bagian introduction kita sering melihat banyak sekali referensi yang digunakan yang berusaha untuk memberikan summary dari ilmu dari topik yang sedang dibahas. Nah, lalu melanjutkan dari sana, ya, kita sekarang harus menjawab pertanyaan yang kedua. What problem are you addressing? Ya, karena kita sudah tahu bahwa topik kita sekarang situasinya seperti ini, maka kita bisa melihat bahwa ada masalah, ya, ada gap-nya begitu, ya, dari topik yang mau kita teliti. Ya, misalnya setelah saya lihat dari tahun 2015 sampai tahun berapa gitu ya. Nah, topik ini mengalami perkembangan bla 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 bla, banyak yang meneliti di bidang topik ini khususnya di bidang apa gitu ya. Nah, tetapi belum terlihat misalnya yang meneliti di sudut pandang apa gitu. Nah, itu sebenarnya kita secara simpelnya begitu Bapak Ibu ya. Nah, itu sebenarnya kita menunjukkan ada masalah yang belum diteliti, yang belum dieksplorasi lebih lanjut untuk topik ini. Nah, sehingga sebagai peneliti kita mau melakukan satu kegiatan penelitian untuk bisa menjawab problem ini. Nah, itu perlu muncul juga. Nah, lalu dari sanalah baru Bapak Ibu bisa menceritakan yang ketiga, identify the solution and limitation. Solution dalam hal ini adalah penelitian yang semacam apa yang Bapak Ibu ingin lakukan. Ya, karena ada masalah ini, maka ya saya akan melakukan penelitian dalam dengan kurang lebihnya seperti ini, ya. Tetapi tentu kita juga harus menyadari bahwa penelitian kita pasti punya keterbatasan. Nah, kita bisa sedikit memberikan informasi bahwa penelitian ini batasnya sampai sini. Kami ya kita tidak meneliti sampai batasan apa begitu ya. Nah, ini 3 pertanyaan yang harus terlihat jelas di bagian introduction. Nah,
di bagian introduction ini, ya, di catatan di sebelah kanan, ya Bapak Ibu bisa lihat, bagian ini bukan history lesson, jadi bukan pelajaran sejarah Bapak Ibu ya. Misalnya untuk memahami sebuah topik, saya coba lihat dari tahun 1950 sampai 2021 misalnya. Nah, mungkin terlalu jauh gitu ya. Jadi memang kita harus melihat topik tersebut dari literatur yang sangat-sangat berhubungan, namun kita tidak perlu menuliskan sejarah perkembangan dari topik tersebut seperti apa. Ya, lalu di sini kita juga boleh menggabungkan antara research article, review articles, ya, itu boleh kita campur begitu ya, dan tetapi memang sebaiknya kita fokus pada akademik literatur. Ya. Oke, lalu satu lagi adalah di sini meskipun memang kita banyak menggunakan referensi, namun Bapak Ibu juga jangan sampai semua referensi langsung ditaruh begitu di introduction tanpa ada relevansinya. Karena sekarang editor-editor, reviewer-reviewer yang bagus ya, mereka akan melakukan cek juga terhadap referensi yang Bapak Ibu gunakan. Ya, jadi mereka akan lihat apakah referensi ini memang berhubungan atau jangan-jangan ini hanya dimasukkan karena kebetulan ada satu kalimat yang berhubungan, tapi sebenarnya sisanya tidak ada hubungannya sama sekali dengan penelitian yang Bapak Ibu sedang lakukan. Nah, itu yang akan membuat para editor dan reviewer juga akan melihat tidak ada keterkaitan sebenarnya antara referensi dengan apa yang Bapak Ibu sedang teliti. Ya, mungkin simpelnya ya, katakanlah Bapak Ibu meneliti di bidang agriculture, di bidang pertanian, tapi referensi yang digunakan itu misalnya referensi di bidang engineering yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang Bapak Ibu teliti. Hanya kebetulan ada 1-2 kalimat yang istilahnya nyambung gitu. Ya, tetapi secara kalau dibaca penelitiannya sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, itu yang membuat bisa lemahnya bagian introduction di sana, Bapak Ibu. Ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian methods ya, atau bagian metode. Nah, kadang kalau umumnya kita memang jumpainya method begitu ya, kita akan melihat method. Kadang-kadang di bidang ilmu tertentu ini menjadi materials and method. Ya, jadi ada juga yang ada materials-nya begitu. Oke. Nah, di bagian method, apa yang perlu dilakukan adalah kita memberikan deskripsi ya dari bagaimana kita melakukan studi terhadap masalah ini. Nah, sifatnya hanya deskripsi saja, namun deskripsi ini harus sangat-sangat detail. Ya, terutama di bidang-bidang ilmu tertentu kadang-kadang bisa jadi ada reproduksi begitu ya dari penelitian yang ingin penelitian selanjutnya. Nah, mereka membutuhkan langkah-langkah step by step yang sangat-sangat jelas. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini harus bisa mendeskripsikan secara detail bagaimana step by step-nya Bapak Ibu meneliti. Ya. Nah, kemudian di sini ya kalau memang terlalu panjang, Bapak Ibu juga bisa sebenarnya menaruh di bagian supporting material. Nah, itu juga silahkan bisa dilihat begitu ya. Nah, kemudian kalau ada material, ya ada equipment, ada peralatan tertentu yang digunakan, nah itu juga perlu untuk diidentifikasi. Ya, kalau ada software tertentu, nah itu juga perlu kita deskripsikan ini software apa, versi berapa, nah itu juga silakan dimasukkan ya. Nah, lalu kalau ada rumus-rumus juga sama, Bapak Ibu bisa masukkan juga. Dan ketika Bapak Ibu ada eksperimen ya human or animals, maka ini juga harus memenuhi ethical standard ya. Ini biasanya editor akan meminta kepada Bapak Ibu untuk ada ethical standard yang harus dipenuhi ya kalau memang ada eksperimen terhadap human or animal. Ya. Oke. Berikutnya bagian result. Nah, di bagian result, apa yang kita lakukan adalah kita memberikan deskripsi. Jadi hanya deskripsi saja dari hasil-hasil penelitian kita. Ya. Nah, untuk mendeskripsikan hasil penelitian, maka tentu kita bisa menggunakan narasi. Nah, namun di luar narasi, kita bisa menggunakan ilustrasi, ya gambar-gambar, tabel-tabel, begitu ya. Nah, namun yang pasti di sini adalah tidak semua data kita sajikan. Nah, hanya data-data yang nanti akan kita gunakan untuk kebutuhan di discussion, di bagian analisa begitu. Ya, jadi memang hanya data-data yang bermanfaat untuk nanti dibahas di bagian analisa.
Nah, sedangkan data-data yang lain itu jangan dibuang Bapak Ibu ya, namun ditaruh di bagian supplementary material. Ya, supplementary material atau supplementary data. Ya, jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, semua datanya diperlukan, namun yang ditaruh di bagian result ini hanya data yang nanti dibahas untuk discussion. Ya, data-data lain itu nanti bisa ditaruh di bagian supplementary material. Di sini Bapak Ibu tentu bebas untuk boleh menggunakan subheading, ya, tetapi harus dilihat juga dari struktur dari jurnalnya, apakah memang memperbolehkan adanya subheading begitu. Ya, jadi sekali lagi result itu hanya deskripsi saja. Nah, kemudian ketika kita masuk ke bagian discussion, ya, nah discussion ini kita perlu menjawab sebenarnya satu pertanyaan saja sih Bapak Ibu ya di sini ya, adalah what do the result mean? Ya, jadi kalau di bagian result kita hanya memberikan deskripsinya, ini loh hasil penelitian saya, ceritanya begini, ini ada tabel-tabelnya, ya ini ada gambarnya, ada grafiknya. Nah, cukup seperti itu. Nah, namun ketika sudah masuk ke bagian discussion, nah sekarang kita lihat artinya data-data yang saya sajikan itu apa. Nah, di sini ya, atau dengan kata lain what do the result mean begitu ya. Nah, ketika kita berusaha membahas tentang apa arti dari data-data tersebut, nah di sini kita bisa memberikan acuan-acuan begitu ya, mau acuan teoritis atau acuan dari mungkin penelitian-penelitian sebelumnya, ya kita bisa compare ya. Dan ketika kita lakukan comparison ini, ya jangan hanya kita compare ke artikel-artikel sebelumnya yang mendukung hasilnya kita saja, namun kalau kita menemukan ada penelitian-penelitian sebelumnya yang bertolak belakang hasilnya dengan penelitian kita, itu juga bisa kita utarakan. Namun kita perlu memberitahu kenapa hasilnya bisa berbeda. Nah, itu yang disukai biasanya editor dan reviewer begitu, bahwa Bapak Ibu paham hasil penelitian ini ya sudah sesuai ya dengan yang sebelum-sebelumnya, namun ya ternyata ada juga yang memang berbeda, namun Bapak Ibu sadar kenapa itu bisa berbeda. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu sajikan di bagian discussion. Nah, lalu di sini ada beberapa catatan penting ya. Yang pertama adalah do not create statements that go beyond what the result can support. Atau dengan kata lain, di bagian discussion ini kita tidak berandai-andai begitu. Ya, namun semua argumentasi yang kita berikan di sini adalah argumentasi berdasarkan data. Jadi memang evidence based begitu ya, yang Bapak Ibu bisa masukkan ke bagian discussion. Lalu hindari non-specific expression. Ya, non-specific expression itu contohnya higher temperature, ya temperatur yang lebih tinggi. Nah, itu akan membingungkan. Lebih baik langsung saja disebutkan temperaturnya berapa begitu. Ya, nah jadi memang lebih banyak menggunakan quantitative description ya dibandingkan menggunakan ekspresi-ekspresi seperti lebih tinggi, lebih baik begitu ya. Nah, namun kita harus langsung spesifik saja sebutkan misalnya angkanya berapa. Ya. Kemudian, do not introduce new terms that not already defined or mentioned in your paper. Jadi tidak ada tiba-tiba muncul sebuah terminologi baru ya yang belum pernah dibahas sebelumnya dari depan begitu. Ya, misalnya ternyata waktu bagian discussion kita tiba-tiba menemukan satu ide, oh ini bagus juga ya, lalu kita cantumkan terminologi baru ya, namun itu sebenarnya tidak pernah dibahas sebelumnya. Ya. Lalu do not speculate based on imagination. You can speculate but needs to be rooted in fact. Ya, jadi tidak ada spekulasi berdasarkan imajinasi kita saja. Kita bisa membuat spekulasi tertentu, namun itu memang harus ada data pendukungnya. Nah, ini adalah bagian discussion. Ya, intinya kita memang menunjukkan bahwa dengan hasil penelitian kita itu bisa memperkaya ilmu pengetahuan ya atau topik yang memang sedang kita teliti. Nah, lalu di bagian conclusion ya di sini Bapak Ibu menyimpulkan bagaimana hasil penelitian dari Bapak Ibu itu bisa memajukan disiplin ilmunya Bapak Ibu sendiri ya. Dan di sini harus ada justifikasinya kenapa. Ya, dan Bapak Ibu juga bisa memberikan future experiment ya, rekomendasi kira-kira eksperimen atau penelitian selanjutnya itu bisa seputar apa. Ya, bahkan kalau Bapak Ibu tahu bahwa ada eksperimen yang sedang dilakukan saat ini, ya itu Bapak Ibu juga bisa mention.
Ya, jadi memang di bagian conclusion ini simple saja, tidak panjang begitu ya. Namun ya mungkin 1 sampai 3 paragraf ini tuh mampu untuk menyimpulkan inilah kontribusi saya untuk ya disiplin ilmunya saya. Nah, karena apa gitu ya. Lalu berdasarkan dari pengalaman saya begitu ya, hasil penelitian yang sudah saya lakukan, inilah kira-kira rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang bisa saya berikan begitu. Nah, ini di bagian conclusion-nya. Nah, sudah selesai? Tentu saja belum, karena setelah conclusion, kita sekarang masuk ke bagian referensi. Nah, bagian referensi sebenarnya simpel saja sih Bapak Ibu ya. Di sini kita ya perlu mengikuti stylenya ya, style dari jurnal tersebut, apakah menggunakan APA, MLA, ya Harvard, Turabian dan sebagainya. Nah, ini kita tinggal cek saja ke jurnalnya, dan kita sebenarnya bisa dibantu misalnya menggunakan Mendeley begitu ya untuk bisa mengatur referensi kita. Nah, poin penting di sini adalah do not include too many references ya. Jadi di bagian referensi ini bukan perlombaan seberapa banyak referensi yang kita gunakan, karena itu tidak penting sama sekali Bapak Ibu ya. Namun yang penting adalah apakah referensi yang kita gunakan itu memang referensi yang sangat berhubungan dengan penelitian yang sedang kita lakukan. Ya, saya atau mungkin Bapak Ibu di sini ya, kalau pernah membaca penelitian-penelitian di jurnal-jurnal Q1 ya, waktu lihat referensinya kadang-kadang tidak banyak gitu referensi yang mereka gunakan. Ya, saya pernah bahkan melihat ada satu penelitian yang referensinya hanya 15 Bapak Ibu. Itu Q1 ya, dan itu penelitiannya bagus sekali. Itu waktu dibaca begitu ya. Jadi bukan soal berapa banyak referensinya, tapi memang ketika dilihat referensinya ya di explore begitu ya, itu semua referensi yang sangat berhubungan erat begitu dengan apa yang sedang diteliti. Jadi sekali lagi ini bukan perlombaan berapa banyak referensi yang digunakan. Ya. Kemudian memang kita harus sangat-sangat paham terhadap referensinya kita, apakah referensi ini memang ya berhubungan dengan penelitian kita ya. Jadi tidak berfokus pada isolated sentences. Bukan kita gunakan hanya karena ada 1-2 kalimat yang kebetulan berhubungan. Ya. Lalu avoid excessive self-citation ya, of your own work or from a single region or institute. Jadi Bapak Ibu, di sini kalau familiar dengan istilah self-citation, mensitasi diri kita sendiri ya, dari penelitian sebelumnya, misalnya saya pernah publikasi tahun 2020, lalu saya publikasi lagi sekarang 2022, lalu saya mensitasi hasil penelitian saya pada tahun 2020 tersebut. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Ya, tidak ada masalah dengan hal tersebut. Namun jangan sampai isinya penelitian Bapak Ibu itu ya terlalu banyak self-citation. Biasanya untuk aman kita menaruh di bawah 10% Bapak Ibu. Ya, atau citasinya hanya dari satu region ya, atau bahkan satu institusi. Nah, itu juga kita hindari Bapak Ibu. Ya, semakin luas citasi yang kita gunakan, itu semakin harusnya semakin kaya ya hasil dari penelitiannya kita. Ya, dan tentunya ya untuk formatnya nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri ya di jurnal-jurnalnya pakai format yang mana. Ya. Oke, lalu berikutnya bagian acknowledgement. Nah, ini sekarang banyak jurnal juga sudah meminta kita menggunakan acknowledgement. Nah, acknowledgement ini kita mendeskripsikan gitu ya, kita mention siapa saja yang sudah membantu penelitian ini bisa tercipta begitu ya. Nah, di sini kita bisa memberikan acknowledgement kepada mungkin kalau ada advisor-nya ya, atau financial supporter atau funder juga bisa ya, proofreader kalau memang ada. Ya, atau kalau Bapak Ibu ada menggunakan materi-materi tertentu, ya supplier yang memberikan materi ini, ya, apalagi kalau materinya sulit begitu ya, nah itu juga bisa di acknowledge di bagian ini. Ya, nah lalu berikutnya ini Bapak Ibu cover letter. Nah sekarang cukup banyak jurnal, ya tidak hanya meminta kita untuk submit artikelnya saja, ya artikel dan datanya, tapi sekarang juga cukup banyak yang meminta submit cover letter. Nah, untuk cover letter ini adalah surat ya yang kita tujukan kepada editor in chief dari jurnal tersebut. Nah, surat ini ya perlu memuat 3 hal. Yang pertama adalah outlines the main theme of the paper. Jadi ini topiknya terkait apa. Lalu yang kedua argues the novelty of the paper. Jadi ilmu pengetahuan kontribusi apa begitu ya yang diberikan untuk mengembangkan
ada kontribusi baru apa begitu ya untuk ilmu pengetahuan tersebut, dan juga kenapa jurnal itu yang Bapak Ibu pilih. Ya, jadi 3 hal ini ya, topik Bapak Ibu meneliti apa, novelty-nya apa, lalu kenapa jurnal itu yang Bapak Ibu pilih. Ya, cover letter itu bukan copy paste abstrak Bapak Ibu ya. Jadi ini perlu 3 hal. Ya, cukup 3 hal ini, nanti hasilnya kurang lebih mungkin 3/4 sampai maksimal 1 halaman lah begitu ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu ketik, nanti juga disertakan waktu submit manuskrip. Ya. Oke. Nah, seperti itu ya untuk bagian writing. Ya, jadi tadi best practices-nya apa saja yang memang kita perlu perhatikan waktu kita menuliskan ya karya ilmiahnya kita. Ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ya ke bagian yang kedua, Bapak Ibu. Nah, di bagian kedua ini juga semoga menarik begitu ya. Nah, di mana kita akan melihat bagian publikasinya. Ya, jadi kita sudah selesai menulis. Kemudian dari tulisannya kita ya sudah siap begitu ya untuk kita bisa publikasikan di jurnal-jurnal yang berkualitas. Ya, harapannya seperti itu. Nah, kita akan mengupas begitu ya bagaimana publishing in the right way. Ya. Oke. Nah, hal yang pertama kita akan lihat adalah ketika kita berbicara tentang publishing ya untuk academic paper, maka sebenarnya kita akan publish melalui sebuah proses. Ya, kalau Bapak Ibu dosen di sini pasti familiar lah ya dengan proses ini. Nah, namun untuk rekan-rekan mahasiswa ya, ini adalah proses yang terjadi di belakang layar ya, ketika kita submit sebuah manuskrip ya, sebuah karya ilmiahnya kita, ya, papernya kita. Nah, namanya peer review proses. Nah, peer review ini adalah proses yang sudah terjadi lebih dari 300 tahun yang lalu. Nah, di mana konsepnya sebenarnya sangat-sangat baik begitu Bapak Ibu ya, karena begini, ketika kita sudah menuliskan sesuatu yang sifatnya ilmiah, ya, kita sudah bahkan kita berargumentasi bahwa saya memberikan kemajuan tertentu terhadap ilmu pengetahuannya saya ya di bidangnya saya, klaim itu tidak bisa klaim pribadi. Ya, bahwa saya berhasil menciptakan sesuatu yang baru, ya ini memang benar-benar baru, ini memajukan ilmu pengetahuannya saya, klaim itu tidak bisa terjadi sendiri dan tidak melalui proses review oleh rekan-rekan sejawat begitu. Ya, karena akan sangat-sangat berbahaya. Ya, contoh misalnya kalau katakanlah ada satu penelitian, lalu penelitian ini menemukan obat. Ya, katakanlah obat untuk COVID-19 benar-benar pasti sembuh begitu ya, cukup minum misalnya 3 kali ya langsung sudah sembuh. Nah, ini hasil penelitian kemudian hasilnya begitu. Itu diklaim oleh seseorang. Ya, dia klaim bahwa ini sudah melalui proses ilmiah, ya sudah mengikuti standar-standar ilmiah yang benar, dan akhirnya muncullah si obat ini. Nah, ketika klaim itu terjadi lalu dipublikasikan tanpa melalui proses peer review, itu sangat berbahaya karena obat ini bisa jadi dibeli orang, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh hasil penelitian tersebut. Nah, itulah kenapa hasil-hasil penelitian apapun ya di jurnal-jurnal yang bagus, mereka memang harus melalui proses peer review dulu. Ya, agar orang-orang yang memang juga ahli di bidang tersebut bisa mengatakan bahwa betul ya pengetahuan yang dihasilkan itu pengetahuan yang bisa kita publikasikan ya kepada masyarakat dan nanti bisa digunakan untuk berbagai hal ya, mau itu di bidang medicine, bahkan di social science ya, di education, di psikologi ya, dimanapun lah Bapak Ibu. Nah, makanya ini memang harus ada proses peer review. Ya. Nah, proses peer review sendiri di belakang layarnya seperti ini, agak-agak kompleks begitu ya, panjang gitu. Karena memang prosesnya memang cukup panjang ya untuk bisa mengatakan bahwa hasil penelitian kita itu memang layak untuk dibaca khalayak umum, ya, layak untuk dipublikasikan oleh jurnal ini. Ya, karena ini akan bermanfaat, akan berguna begitu ya. Nah, prosesnya memang cukup panjang, tapi kalau saya simpelkan ya, Bapak Ibu submit manuskripnya, ya itu sudah biasanya dengan supplementary data, kadang-kadang juga pakai cover letter, begitu ya, submit ke sebuah sistem.
Ya, nanti jurnal ini beda-beda. Ada yang sistemnya pakai email saja cukup, ada yang sistemnya pakai di halaman website dari jurnalnya, begitu ya. Nah ini beda-beda setiap jurnal. Bapak Ibu submit, lalu setelah submit, hal yang pertama kali akan terjadi adalah editor dulu. Ya, jadi editor yang akan mendapatkan submission-nya Bapak Ibu, lalu akan dicek dulu semua technical requirements. Ya, jadi dia akan cek apakah Bapak Ibu sudah memenuhi technical requirements, belum kontennya Bapak Ibu ya. Nah, technical requirements itu contohnya apakah Bapak Ibu ini memilih jurnal yang tepat, bidang ilmunya sesuai. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di bidang pendidikan, ya jangan submit di jurnal engineering misalnya. Ya, karena editornya orang engineering, reviewernya nanti orang engineering, tapi Bapak Ibu submitnya education. Mereka nggak paham ini apa gitu ya. Nah itu biasanya langsung ditolak. Oke. Nah kemudian ada technical requirements lain lah ya, mungkin dari segi formatnya, dari segi bahasanya, ya jumlah halamannya mungkin ya. Nah hal-hal yang begitu yang dicek terlebih dahulu. Kalau misalnya dari editor memang sudah sesuai, ya ini sudah memenuhi semua technical requirements, barulah editor tersebut akan lihat kontennya. Jadi editor itu biasanya cukup paham lah ya terhadap topik yang jurnal yang di mana dia menjadi editor. Nah, dia akan baca dulu. Nah, lalu dari sana ya editor ini akan memberikan evaluasi dari sisinya dia dulu ya, apakah lanjut atau bagaimana. Nah, kalau memang lanjut ya, maka editor ini akan memberikan paper tersebut kepada reviewer. Nah, reviewernya ini bisa 2, bisa 3, gitu ya. Mungkin kadang-kadang ada 5. Nah, beda-beda Bapak Ibu. Nah, reviewer ini punya tugas untuk memang melihat secara mendalam tentang kontennya dari paper tersebut. Ya, karena mereka biasanya lebih expert lagi ya dalam hal topik ya disiplin ilmu yang mereka sedang review. Nah, nanti dari hasil reviewer akan terjadi komunikasi ya dengan author-nya untuk memang melihat bagaimana next step dari paper ini. Ya, apakah berapa banyak yang harus direvisi, ya, apa rekomendasi dari mereka. Nah, ini akan bolak-balik begitu Bapak Ibu ya. Nah, sampai reviewer, editor setuju, yang kemudian nanti akan terjadi keputusan apakah paper tersebut dipublikasikan atau tidak. Nah, ini mungkin sudah familiar ya untuk Bapak Ibu dosen, tapi untuk rekan-rekan mahasiswa, kira-kira seperti inilah proses yang terjadi di belakang layar. Ya. Nah, kalau kita bicara jurnal-jurnal internasional, maka reviewer-reviewer ini pun bisa berasal dari berbagai macam negara. Ya. Oke. Nah, ketika kita publikasi, ini juga menarik nih Bapak Ibu ya, kita pasti memilih jurnal, gitu ya. Kita harus pilih jurnal. Jurnalnya itu akan menentukan juga tadi ya, apakah jumlah pembaca kita akan banyak, kita bisa disitasi ya, dan sebagainya. Nah, namun kita juga menyadari bahwa saat ini ya satu thread yang sangat penting ya untuk kita sadari bersama adalah predatory journal. Ya, kita di Elsevier juga tidak mau Bapak Ibu publikasi di predatory journal ya di asal-asalan begitu ya, karena kita sadar betul ya hasil kerja kerasnya Bapak Ibu itu harus dihargai, ya harus masuk ke jurnal-jurnal yang berkualitas. Ya, dan ini adalah threat untuk science, bukan untuk Elsevier Bapak Ibu ya, tapi untuk science. Ya, predatory publishing, predatory journals ya. Nah, kita melihat bahwa saat ini memang semakin banyak lah ya jurnal-jurnal yang bisa kita kategorikan sebagai predatory journals ya. Ini salah satu hasil penelitian juga begitu yang di sebelah kanan Bapak Ibu bisa lihat ya, bahwa predatory journals ini kebanyakan memang menargetkan para peneliti di Asia dan Afrika ya, di mana lebih dari 75% authors ya yang publikasi di predatory journals itu datangnya dari Asia dan Afrika. Bahkan beberapa negara tertentu itu sudah menjadi target ya, termasuk Indonesia Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pernah baca ada beberapa artikel ya yang bahas tentang predatory publishing, Indonesia itu sering sekali masuk ke sini ya dengan beberapa negara Asia lainnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini sangat-sangat tidak baik begitu ya untuk publikasi, apalagi kalau kita menyadari jurnal tersebut predator dan kita tetap memutuskan untuk publikasi di sana ya, karena banyak sekali ciri-ciri dari predatory karakteristik begitu ya dari predatory journals
yang sangat berbahaya untuk sains, ya, yang akhirnya tidak bermanfaat begitu ya untuk perkembangan dari ilmu pengetahuan. Nah, apa sebenarnya predatory journal itu, Bapak Ibu? Ya, nah predatory journal itu kalau dicari gitu ya definisinya tuh banyak sekali. Ya, nah namun kita coba untuk menggunakan ya satu definisi begitu ya untuk predatory journal ini ya yang kita dapatkan dari satu artikel juga begitu ya. Nah, bahwa predatory journals and publishers are entities that prioritize self-interest at the expense of scholarship and are characterized by false or misleading information, deviation from best editorial and publication practices, a lack of transparency, and or the use of aggressive and indiscriminate solicitation practices. Simpelnya, predatory journal itu adalah jurnal-jurnal yang mereka lebih mementingkan self-interest, apapun itu, ya umumnya bisnis, begitu ya. Jadi self-interest dibandingkan dengan perkembangan dari ilmu pengetahuan, dibandingkan dengan sains, begitu. Ya. Dan predatory journal ini karakteristiknya biasanya akan banyak sekali misleading information, ya. Lalu mereka tidak memenuhi standar publikasi yang benar seperti apa, ya. Tidak ada transparansi dan bahkan mereka sangat-sangat agresif begitu ya dalam memasarkan jurnalnya. Nah, yang paling penting sebenarnya di sini adalah ada prioritas yang diberikan lebih untuk self-interest ya dibandingkan science. Nah, ini satu hal yang sangat-sangat menonjol begitu ya dari praktek-praktek predatory journal. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di mana kapan istilah predatory journal ini muncul ya? Nah, itu sebenarnya muncul dari Jeffrey Bell tahun 2010 ya. Di mana mungkin Bapak Ibu juga cukup familiar dengan Bell List begitu ya. Nah, namun satu hal yang perlu Bapak Ibu juga perhatikan di sini adalah kalau dari kami dari Elsevier ya, Bell List itu adalah unofficial watchdog of predatory journal. Ya, dan kata kuncinya di sini adalah unofficial. Ya, Bell List itu dibuat oleh satu orang dengan asumsi pribadi, ya, terkait dengan mana jurnal yang bisa disebut sebagai predatory journal. Nah, artinya kami tidak menyarankan Bapak Ibu hanya menggunakan Bell List untuk melihat apakah sebuah jurnal itu bisa disebut predator atau tidak. Karena formal decision ya dari sebuah jurnal itu predator atau tidak itu tergantung dari indexing service-nya seperti apa. Dalam hal ini kalau kita bicara Scopus berarti tergantung dari Scopus-nya, bukan dari Bell List gitu ya, karena kami tidak ada hubungannya dengan Bell List. Jadi ada memang jurnal-jurnal yang ada di Bell List ya, dan itu juga dikeluarkan dari Scopus, ada begitu ya. Tetapi ya sekali lagi ya ini tidak bisa dijadikan sebagai official ya list predatory journal. Ya, Bapak Ibu sudah punya akses ke scopus.com, itu yang harus Bapak Ibu jadikan sebagai official list ya dari status sebuah jurnal. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu ini satu hal yang sangat berbahaya kalau kita jadikan sebagai official list dari predatory journal. Ya. Nah, karena di sini ya banyak consideration begitu ya yang harus kita pikirkan ya sebelum kita bisa mengatakan bahwa sebuah jurnal itu predator atau tidak. Tidak bisa berasal dari satu orang, tapi harus berasal dari proses yang terjadi di dalam lembaga. Ya, nah ini satu hal yang nanti Bapak Ibu perlu lihat lagi begitu ya bahwa again ini adalah unofficial watchdog. Ya, nah. Kenapa predatory publishing itu muncul begitu? Ya, predatory journal ini muncul. Nah, yang pertama, ini ada satu kultur, bahkan sekarang disebutnya kultur begitu ya, publish or perish. Ya, ini tidak terjadi di semua negara, sayangnya ini terjadi di Indonesia. Ya, di mana ya for many academicians career progression ya, progres dari karir itu tergantung dari berapa banyak jumlah paper yang dipublikasikan. Ya, jadi kalau kita tidak publish, maka kita tidak bisa naik pangkat atau bahkan tidak bisa digaji misalnya atau tidak bisa dapat bonus dan sebagainya. Nah, sehingga fokus yang terjadi adalah
negara-negara seperti ini, negara-negara yang berfokus pada jumlah publikasinya harus banyak. Nah, padahal ya di negara-negara maju, ini bukan soal berapa banyak jumlah dari publikasi yang kita hasilkan, namun apa yang terjadi pada paper yang kita publikasikan. Jadi lebih ke arah kualitasnya seperti apa, bukan kuantitasnya berapa banyak. Nah, publish or perish ini menyebabkan memang jurnal-jurnal predator kemudian bermunculan dan menargetkan negara-negara yang punya culture publish or perish. Ya, dengan iming-iming bahwa publikasi di jurnal ini jauh lebih mudah, jauh lebih cepat, tidak usah melalui proses peer review dan sebagainya. Ya, ini masalah yang sangat-sangat besar begitu. Ya, nah kemudian teknologi. Jadi biasanya predatory publishing ini terjadi karena saat ini sangat-sangat mudah untuk membuat website, Bapak Ibu. Dan website-website ini bahkan bisa dibuat SEO-nya yang bagus, ya, desainnya bagus, UI UX-nya keren, begitu ya. Nah ini sehingga menyebabkan orang-orang melihat bahwa ketika website itu bagus, artinya jurnal ini bagus. Nah itu yang juga kita sadari, ya. Nah lalu berikutnya inexperience online environment. Ya, kalau kita tidak punya akses ke expertise, kita tidak punya akses ke data-data yang memang bisa kita gunakan begitu ya untuk dijadikan sebagai formal source ya of information, maka kita bisa dengan mudah terjebak pada predatory journal. Ya. Nah, lalu berikutnya adalah exploitation of open access model. Ya, mungkin Bapak Ibu cukup familiar ya dengan open access. Open access ini sebenarnya adalah sebuah model operasi dari jurnal ya, di mana kalau kita di Elsevier, kami juga sebenarnya sangat mendukung open access, tidak ada masalah begitu. Ya, kalau Bapak Ibu mau publish di open access silakan, Bapak Ibu mau publish yang model subscription juga silakan. Ya, nah namun yang terjadi adalah karena adanya open access model, ini kemudian dieksploitasi. Ya, open access model yang benar adalah ketika kita hanya melakukan pembayaran APC setelah paper kita diterima dan sudah melalui proses peer review. Ya, setelah paper kita diterima, sudah melalui proses peer review, sudah siap untuk dipublikasikan, barulah kita membayarkan APC. Ya, sejumlah berapa begitu ya. Nah, namun yang terjadi pada predatory journal adalah beberapa hal ya. Bisa pertama, APC-nya diminta di depan. Jadi sebelum Bapak Ibu bahkan di review, ya, sebelum editornya atau reviewernya mengatakan iya atau tidak, Bapak Ibu diminta untuk bayar dulu di depan, baru dilakukan proses peer review. Peer review-nya di quote unquote begitu Bapak Ibu ya, karena sebenarnya mungkin itu tidak dilakukan. Ya, jadi Bapak Ibu diminta bayar, kalau bayar Bapak Ibu pasti publikasi. Nah itu eksploitasi dari open access model. Atau kedua, Bapak Ibu dimintakan untuk punya tier-nya. Ya, jadi misalnya kalau Bapak Ibu bayar, ini contoh-contoh saja gitu ya. Misalnya kalau Bapak Ibu bayar 500 itu standar. Kalau Bapak Ibu bayar 1.000 pasti diterima. Jadi otomatis Bapak Ibu akan bayar yang 1.000. Ya, nah itu juga eksploitasi dari open access model. Nah ini yang memang sangat-sangat tidak etis begitu ya dalam menjalankan manajemen dari sebuah jurnal. Nah, namun sayangnya banyak sekali lagi ya negara-negara tertentu yang dieksploitasi ya untuk karena pemahaman dari open access modelnya. Ya, nah beberapa behavior juga ya dari jurnal-jurnal predator yang perlu Bapak Ibu hindari. Pertama namanya journal hijacking, yang kedua paper brokers, kemudian language plagiarism, citation manipulation, dan juga bagaimana jurnal itu nanti statusnya di Scopus. Nah, kalau kita lihat yang pertama namanya journal hijack. Nah, journal hijack itu terjadi kalau begini, misalnya ada satu jurnal, ya, jurnal ini ya misalnya yang ini ya, jurnal ini tuh kita sebut jurnal ABC lah biar gampang ya, jurnal ABC. Jurnal ABC ini terindeks Scopus ya bagus, misalnya jurnalnya Q1 ya, ada websitenya ya, dan memang ya jurnalnya ada, jurnal ABC ini ya, kemudian ada website dan sebagainya. Lalu ada penerbit lain yang menduplikasi jurnal tersebut semuanya sampai ke website-nya, looks-nya semuanya sama persis Bapak Ibu. Lalu dibuatlah website yang sangat mirip dengan si jurnal ABC ini. Nah, karena teknologi yang semakin mudah,
website ini diiklankan, misalnya pakai Google Ads, SEO, gitu ya, di belakang layar itu jago sekali gitu ya yang buat website. Ini yang menyebabkan website jurnal ABC yang real itu akhirnya turun di peringkatnya Google. Jurnal ABC yang palsu itu naik di peringkatnya Google. Yang terjadi adalah ketika kita cari website jurnal ABC, kita akan masuk ke website jurnal ABC yang palsu. Lalu kita ikuti semua proses di sana, ya, dan seolah-olah ya kita sudah siap untuk publikasi begitu, sampai kita siap untuk publikasi di jurnal ABC. Lalu kita bayarkanlah APC tertentu. Ya, kalau ini open access begitu ya, kita bayarkan APC tertentu. Nah, tiba-tiba waktu sudah publish, kita bingung kenapa di jurnal ABC artikel kita tidak muncul. Ya, kita tanya ke jurnalnya juga bingung. Ya, editornya juga tidak paham karena tidak pernah menerima paper dari Bapak Ibu. Nah, ini yang disebut sebagai jurnal hijack. Dan ini pernah terjadi Bapak Ibu ya di beberapa jurnal tertentu di mana memang menipu author begitu ya untuk masuk ke jurnalnya dengan iming-iming tersebut ya, tetapi sebenarnya ternyata jurnalnya palsu gitu ya. Nah, itu jurnal hijack. Nah, berikutnya paper broker. Nah, paper broker itu terjadi ya, di mana ada middleman, ada perantara Bapak Ibu. Ya. Nah, perantara ini adalah perantara dari author dan jurnal. Ya, kadang-kadang jurnal bisa jadi paper broker juga. Ya. Jadi ada perusahaan independen dari jurnalnya, atau bisa juga perusahaan ini dibuat oleh jurnalnya, di mana perusahaan ini memberikan informasi kepada author bahwa melalui saya, melalui jasa perusahaan ini, maka paper Bapak Ibu pasti diterima. Ya, dengan tentunya membayar lebih mahal dibandingkan dengan APC yang diberikan. Ya, kalau APC-nya 500, katakanlah di sini Bapak Ibu bayar 800 begitu ya, tapi pasti diterima. Nah, ini disebut sebagai paper broker. Nah, untuk paper broker ya, di sini ada contoh gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ke website ini paper broker. Ya, dan kita memang di Elsevier, di Scopus kita punya database-nya paper broker begitu ya. Ada siapa saja Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi ya dengan model-model paper broker begini ya? Yang pasti kalau jurnalnya terlibat, jurnal itu sudah pasti didiscontinue Bapak Ibu. Ya, tidak ada istilahnya tidak perlu begitu diinvestigasi ketahuan terlibat, jurnal itu pasti akan langsung didiscontinue. Dan ini tidak ada alasan-alasan lain yang perlu diberikan begitu ya. Jadi memang kita sangat keras terhadap paper broker ini. Ya. Kemudian ya di sini juga kita lihat begini. Kalau jurnalnya memang tidak terlibat, mereka tidak tahu sama sekali ya, tapi ini jarang begitu ya. Nah, itu memang jurnalnya tidak kenapa-kenapa juga begitu ya. Namun sekali lagi ini satu hal yang kita pasti akan notice begitu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu diminta ciri-cirinya begitu ya. Satu penelitian ya Bapak Ibu tinggal taruh nama, bayar sekian, pasti publikasi. Itu juga paper broker ya. Beda dengan publishing service. Nah, ini satu hal yang harus dibedakan. Publishing service itu contohnya mengubah tulisan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, atau tulisan bahasa Inggrisnya dibuat jadi lebih bagus. Nah, itu tidak masalah Bapak Ibu. Ya, itu sama sekali tidak masalah karena mereka hanya membantu dari segi bahasa, bukan memberikan jaminan paper itu pasti dipublikasikan. Ya, ini hal yang berbeda. Ya, jadi kalau Bapak Ibu menggunakan misalnya language editing service, itu bukan paper broker, itu boleh-boleh saja. Ya, oke. Berikutnya language plagiarism. Language plagiarism itu terjadi ini pada author-author, penulis-penulis yang mereka punya hasil publikasi dalam bahasa lokal, ya misalnya dalam bahasa Indonesia. Lalu hasil dari publikasi tersebut, ya misalnya di salah satu jurnal apa gitu ya di jurnal Sinta lah. Nah, lalu setelahnya ya Bapak Ibu publikasi lagi, tapi sekarang diubah bahasanya menjadi bahasa Inggris. Nah, ini lalu dipublikasikan di sebuah jurnal internasional apalah gitu ya. Nah, ini juga adalah praktek ya yang tidak kita perbolehkan. Nah, kalau jurnal umumnya terjadi adalah jurnalnya tidak tahu. Ya, jadi jurnal internasional tersebut bisa jadi mereka memang betul-betul tidak tahu
bahwa Bapak Ibu melakukan language plagiarism. Nah, ya, jadi kalau kasusnya begitu, jurnalnya tidak diapa-apakan. Ya, dan keputusan dari jurnal tersebut bisa jadi adalah menarik kembali paper yang sudah dipublikasikan tersebut. Ya, namun kalau ketahuan bahwa jurnalnya juga memperbolehkan hal ini, jadi jurnalnya tahu dan memperbolehkan hal ini, maka yang terjadi adalah jurnal tersebut sudah pasti discontinue, Bapak Ibu, karena ini pelanggaran etika publikasi. Ya, jadi memang harus sesuai apa yang kita publikasikan memang harus original research article. Ya, makanya kalau research article itu sekarang namanya menjadi original research article. Oke. Lalu berikutnya citation manipulation. Nah, citation manipulation ini terjadi ya di jurnal-jurnal yang modelnya adalah memanipulasi jumlah citasi yang didapatkan ya dari jurnal tersebut. Ya, apa yang jurnal-jurnal ini akan lakukan? Macam-macam ya. Misalnya yang pertama adalah meminta author untuk mensitasi, mengharuskan begitu ya author berikutnya untuk mensitasi artikel-artikel sebelumnya yang dipublikasikan oleh jurnal tersebut. Itu citation manipulation, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika Bapak Ibu mau publish di jurnal tersebut, tiba-tiba editornya mengatakan tolong citasi 10 artikel yang pernah diterbitkan oleh jurnal ini. Mau artikelnya apa terserah, yang penting citasinya ada, baru Bapak Ibu boleh publikasi di jurnal tersebut. Ini kalau terjadi Bapak Ibu ya di Scopus Index Journal ya, kita bisa melakukan analisa begitu ya di belakang layar dan bisa ketahuan. Nah, ini akan menyebabkan jurnal tersebut akan di-discontinue. Ya. Jadi memang kita harus aware ketika kita publikasi di sebuah jurnal dan diminta melakukan hal ini, Bapak Ibu bisa melaporkan jurnal tersebut bahkan. Ya, dan jurnal itu akan dievaluasi ya karena ini disebut sebagai malpraktek dari manajemen jurnal yang baik. Ya. Oke. Nah, apa polisinya Scopus ya terhadap predatory publishing? Nah, yang pertama kita harus lihat dulu jurnal ini benarkah predator atau tidak. Ya, karena ada jurnal-jurnal yang kita sebutnya poor quality journal. Ya, jurnal-jurnal yang tidak melakukan tindakan predator, tapi performance mereka terus menurun. Ya, misalnya jurnal tersebut harusnya publikasi 4 volume dalam 1 tahun. Namun yang terjadi adalah jurnalnya hanya publikasi 2. Ya. Nah, jadi bukan karena jurnalnya predator, namun jurnalnya tidak perform. Ya, kinerjanya menurun terus. Nah, tipe-tipe jurnal begini belum tentu discontinue Bapak Ibu. Ya, ini harus dilihat dulu kenapa performance-nya menurun. Ya, atau jurnal-jurnal yang niche. Misalnya ada topik yang benar-benar baru, jadi muncul disiplin ilmu baru di mana memang penelitinya sedikit sekali ya untuk topik tersebut karena benar-benar baru sekali. Nah, sehingga jumlah paper yang diterima itu sedikit. Ya, yang dipublikasikan juga sedikit begitu. Ya, citasinya juga tidak banyak. Nah, kalau model-model begini, ini biasanya kita sebutnya niche journal di mana meskipun kontennya sedikit, ya citasinya sedikit, namun tidak akan langsung discontinue karena harus dilihat dulu topiknya seperti apa. Nah, tapi untuk jurnal-jurnal yang memang ya dilihat ya sebagai predator, maka jurnal-jurnal ini akan dikeluarkan dari Scopus. Ya, nah satu hal yang penting adalah Scopus tidak pernah mengindeks jurnal predator. Ya, namun kita juga sadar bahwa dalam perjalanannya jurnal tersebut bisa menunjukkan ciri-ciri predator. Ya, jurnal itu biasanya kalau mereka masuk ke Scopus, ya semuanya akan baik-baik saja, Bapak Ibu. Semua manajemennya pasti rapi. Ya, karena mereka tahu bahwa untuk bisa terindeks di Scopus prosesnya panjang, ya prosesnya susah. Jadi semuanya akan dirapikan. Namun begitu sudah terindeks di Scopus, kita menemukan memang ada jurnal-jurnal yang kemudian berubah sekali dari segi manajemennya, dan akhirnya mereka menunjukkan ciri-ciri predator. Nah, jurnal-jurnal ini ya tadinya terindeks di Scopus, nah kemudian akan dikeluarkan gitu. Ya, jadi ini adalah informasi yang penting sekali ya bahwa jurnal itu bisa didiscontinue di Scopus dan authority-nya ya untuk bisa discontinue sebuah jurnal itu berasal dari Scopus, bukan dari
pihak lain begitu ya. Nah, proses yang terjadi di belakang layar pun bukan proses yang cepat begitu Bapak Ibu ya. Karena indikator untuk bisa discontinue sebuah jurnal itu banyak yang kita harus pikirkan ya sebelum kita putuskan apakah memang discontinue atau tidak. Ya. Nah, ini cara kita ya untuk bisa menentukan begitu ya. Saat ini kita punya lebih dari 25.000 jurnal dan jurnal ini selalu kita monitor dan kita evaluasi. Ya, evaluasinya dari mana? Yang pertama adalah observasi kita sendiri dan juga feedback dari user. Ya, jadi dari Bapak Ibu ya kalau memang menemukan ada jurnal-jurnal seperti ini bisa memberikan feedback itu kepada Scopus begitu. Yang kedua, kita juga akan melihat jurnalnya apakah performance-nya terus menurun atau tidak. Nah, kalau jurnalnya performance-nya terus menurun, belum tentu jurnal itu disebut predator, Bapak Ibu. Ya, ini memang ada sesuatu yang salah dari manajemennya, sehingga jurnal itu tidak baik performance-nya. Ya, kemudian yang ketiga, kita melihat dari yang namanya outlier performance. Ya, kalau nama software-nya itu radar, gitu. Jurnal-jurnal yang behavior-nya ini aneh, ya, yang punya kecenderungan-kecenderungan tertentu yang menurut kita tidak wajar. Nah, contoh, jurnal yang hanya publikasi dari negara-negara tertentu saja. Ya, nah itu kita pasti akan masuk ke yang namanya radar ini. Ya, atau jurnal-jurnal yang kita lihat kenapa jumlah self citation-nya tinggi sekali. Nah, itu juga kita akan perhatikan dari radar. Dan satu lagi adalah continuous curation. Ini biasanya terjadi kalau jurnal itu performance-nya turun, namun kita berikan kesempatan untuk memperbaiki lagi dan kita akan cek berikutnya. Ya, nah ini prosesnya. Jadi dari Scopus akan melakukan monitor ya terhadap 4 hal: publication concern, underperformance, outlier performance, atau continuous curation. Akan masuk ke yang namanya CSAB, ya Content Selection and Advisory Board dari Scopus. Mereka independen, ya mereka bukan karyawannya Elsevier begitu Bapak Ibu ya, tapi mereka independent expert yang akan melihat jurnal-jurnal yang sudah kita flag. Lalu setelahnya akan terjadi kurasi dan diputuskan apakah jurnal tersebut tetap continue di Scopus atau memang harus discontinue. Ini data yang bisa saya tunjukkan ke Bapak Ibu ya, dari tahun 2016 sampai tahun 2020 di Scopus ada 990 jurnal yang kita reevaluasi. Ya, dari reevaluation tersebut ada 4 alasannya. Ya, ada yang publication concern, underperformance, outlier, dan juga ada yang continuous curation. Nah, dari sini, ini jumlahnya, Bapak Ibu bisa lihat ya, 434 publication concern, 332 underperformance, 119 outlier, ya, dan sisanya di continuous curation. Nah, hasilnya seperti apa? Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, bahwa dari 434, 67% discontinue, dari 332, 50%, dan seterusnya. Nah, ini kita lakukan sekarang setiap bulan, Bapak Ibu. Jadi dari 2021 dan seterusnya, nah kita lakukan monitoring ini setiap bulan. Jadi kita akan lihat misalnya di bulan Januari 2021, nah ada berapa banyak jurnal yang kita reevaluasi, lalu apa keputusannya. Ya, nanti bulan ini ada lagi, nanti bulan kapan ada lagi begitu ya. Nah, itu selalu kita update. Ya, dan disitulah Bapak Ibu nanti bisa melihat jurnal-jurnal yang sudah masuk discontinue itu yang mana. Nah, apa yang terjadi kalau jurnalnya discontinue? Ini mungkin ke artikelnya begitu ya. Tergantung alasan discontinue-nya kenapa. Jadi, kalau Bapak Ibu pernah publikasi di sebuah jurnal, lalu jurnalnya discontinue, apakah paper Bapak Ibu hilang? Tergantung. Kalau jurnalnya discontinue bukan karena alasan predator jurnal, maka artikel tersebut tetap ada. Kalau Bapak Ibu cari di Scopus.com, artikelnya tetap muncul, meskipun jurnalnya sudah discontinue. Ya, itu terjadi kalau alasannya bukan karena predatory publishing. Namun, kalau alasannya memang publication concern atau predatory publishing, maka artikelnya akan dihilangkan, Bapak Ibu. Ya, jadi memang sangat-sangat merugikan begitu ya. Maka artikel tersebut akan dianggap tidak pernah dipublikasikan. Itu akan hilang dari database-nya Scopus. Ya, kita memang menyebutnya adalah severe unethical publication practice. Nah, Bapak Ibu di elsevier.com ya, kita selalu menerbitkan ini ya source Scopus Discontinued Source List. Ini tiap bulan selalu diupdate, jadi Bapak Ibu bisa download ya. Kalau di Google Bapak Ibu tinggal cari saja Scopus Discontinued Source List, masuk ke websitenya, ini bisa Bapak Ibu download, dan di sini ada informasi lengkap
ya terkait dengan status dari jurnal tersebut seperti apa. Ya, apakah masih oke, atau kalau discontinue kenapa, ya itu bisa Bapak Ibu jadikan sebagai acuan formalnya. Ya. Nah, kalau di Scopusnya sendiri, ya Bapak Ibu bisa melihat seperti ini. Ya, jadi misalnya ini nama jurnalnya, kapan di cover, jadi dari 2016 sampai 2019, lalu di sini ada informasi ya coverage discontinued in Scopus. Ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu karena juga sudah punya akses ke scopus.com, ini sangat-sangat bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk nanti mencari dan mengetahui ya status dari jurnalnya seperti apa. Oke. Nah, sekali lagi Bapak Ibu ya, kita di Elsevier ya sangat-sangat berharap bahwa hasil kerja kerasnya Bapak Ibu, ya penelitian yang sudah dilakukan, mungkin ada yang setahun, ada yang 2 tahun begitu ya, itu tidak dipublikasikan asal-asalan saja, namun ya publikasinya adalah di jurnal-jurnal yang berkualitas, supaya ya apa yang terjadi adalah sebenarnya kita memajukan banyak gitu ya, kita memajukan ilmu pengetahuan, karirnya lebih bisa berkembang ya, dan sebagainya, itu bisa kita dapatkan ya dengan fokus pada publikasi di jurnal-jurnal yang berkualitas. Jurnal-jurnal Q3, Q4 pun banyak yang berkualitas Bapak Ibu ya, jadi bukan berarti jurnal berkualitas itu harus Q1 gitu ya. Ya pasti ya jurnal Q1 lebih bagus gitu ya dari berbagai indikator. Namun yang perlu kita hindari sebenarnya adalah publikasi di jurnal-jurnal yang even dia Q1, Q2, tapi kalau menunjukkan ya ciri-ciri predator, hindari jurnal-jurnal seperti itu Bapak Ibu. Ya, jurnal itu bisa merangkak naik dari Q4 ke Q1, lalu di Q1 tiba-tiba jurnalnya berubah manajemennya dan menunjukkan tindakan predator, meskipun jurnal itu Q1, itu tetap bisa didiscontinue. Ya, sehingga kita memang lebih perlu berhati-hati memilih publisher, memilih jurnal, ya supaya itu tadi ya hasil dari kerja keras kita benar-benar bisa diapresiasi. Ya, oke, seperti itu ya Bapak Ibu pemaparan dari saya ya terkait dengan writing ya dan juga publishing. Kita masih ada cukup banyak waktu ya, memang sengaja diberikan sehingga nanti Bapak Ibu bisa bertanya langsung ya. Sekali lagi boleh open mic ya, atau boleh juga melalui chatting ya, silakan. Nah, untuk memudahkan, mungkin Bapak Ibu di sini kalau ada yang ingin bertanya dan open mic, Bapak Ibu boleh raise hand dulu ya, supaya nanti bisa dipanggil begitu ya. Jadi kita bisa lebih teratur begitu menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, oke, seperti itu pemaparan dari saya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Nanti sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, ya. Di sini sudah ada Ibu Tri Wahyuni. Ya, silakan Bu Tri. Bu Tri Wahyuni. Ya, terima kasih Pak Johan Jang ya. Saya tadi mendengarkan penjelasan Bapak terkait dari title sampai yang barusan ini ya. Dan saya tadi agak-agak jadi kayak goosebumps gitu ya waktu mendengarkan penjelasan tentang jurnal hijacking yang seperti itu. Nah, terus saya tuh apa ya mak teratap begitu ya kalau orang Jawa bilang. Karena saya memasukkan beberapa artikel saya ya tadi kan menyebutkan ada kayak semacam jurnal ABC begitu ya. Lalu kemudian jurnal itu sudah di Q1 dan memang sudah reputasinya bagus ya. Jadi wajar ya kalau ada yang envy terus ingin jadi kayak copy paste gitu ya. Nah, itu saya kemudian untuk mengecek bahwa itu adalah yang sebenar-benarnya, bukan yang artinya kamuflase dia asli tapi palsu aspal tadi gitu. Jadi itu apa kita harus ngecek kirim email dulu ke yang aslinya atau gimana? Sekalian saya pertanyaan yang selanjutnya ini saya menemukan ada semacam broker, bukan broker ya, kayak lewat orang kedua begitu ya. Ada semacam tapi itu diiklankan juga loh di Simago JR itu. Oke. Nah, itu apakah itu trusted atau tidak itu? Apa ya artinya itu? Kan gini, kalau kita buka Simago itu kan di situ kan ada iklan-iklan yang menurut saya karena saya mempercayai Simago itu jadi saya tidak menaruh curiga seperti baru ini kemudian saya ngeh begitu ya kalau penjelasannya tentang apa namanya semacam broker tadi ya perusahaan
yang kemudian saya klik itu link tersebut. Memang di situ disebutkan bahwa jurnal-jurnal kami adalah ini begitu ya. Untuk bidang education ini untuk bidang bahasa ini segala macam begitu. Lalu kemudian saya klik salah satu yang jurnal yang saya tertarik. Saya melihat langsung di di home-nya jurnal itu. Nah, untuk saya supaya ngecek lagi saya search sendiri di Google. Nah, khawatirnya saya kok karena ini jurnalnya bagus, khawatirnya saya kok kena yang hijacking gitu loh. Saya jadi untungnya belum kirim, tapi berencana akan mengirim. Nah, itu tipsnya itu bagaimana supaya saya itu aman gitu. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Niwayuni ya. Nah, ya untuk yang pertama ya Bapak Ibu ya. Jadi jurnal itu kita terutama yang hijack itu yang paling memang keterlaluan ya Bapak Ibu ya, itu sangat-sangat keterlaluan. Kalau sedikit yang pernah saya diceritakan ya, jadi editornya waktu itu kita kontak dari Scopus, kita bilang ke editornya kaget, dia bahkan tidak tahu bahwa jurnal dia di hijack begitu. Nah, sehingga apa yang kita bisa lakukan sebenarnya adalah pertama kita cek dulu ISBN-nya Bapak Ibu. Ya, jadi setiap jurnal itu pasti ada ISBN-nya. Nah, ISBN-nya itu bisa kita lihat apakah memang sesuai dan kita cross-check di Scopus. Jadi Bapak Ibu sudah punya akses ke scopus.com, Bapak Ibu cek ISBN-nya sama atau tidak. Ya, kedua, di scopus.com kita itu ada link source homepage. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu cari jurnal apa gitu namanya ya, misalnya jurnal ABC. Lalu Bapak Ibu lihat di situ akan ada satu link untuk source homepage. Nah, itu kalau diklik itulah website aslinya Bapak Ibu. Itu yang selalu kita berikan untuk setiap jurnal, sehingga begitu Bapak Ibu klik link source homepage-nya, nah nanti baru dicek apakah memang ini benar atau tidak. Nah, itu satu hal yang simple ya, dan tapi akan sangat-sangat berguna kalau kita lakukan double check dari jurnalnya terlebih dahulu. Ya, saya jadi ingat tahun lalu pernah ada yang WhatsApp saya dan tanya ada satu jurnal agak mencurigakan begitu ya, lalu kita cek dan ternyata memang jurnalnya hijack begitu, beda antara website yang dia berikan ke saya dengan website yang ada di scopus.com. Ya, nah itu yang kita bisa lakukan. Oke, kemudian yang kedua, nah ini cukup harus berhati-hatinya begini Bapak Ibu ya. Semua website itu ya bisa sekarang, apalagi kalau mereka sudah pakai Google AdSense begitu ya, itu memang bisa menyediakan space untuk beriklan. Nah, ketika iklan ini masuk ke sebuah website, kadang-kadang bahkan websitenya tidak tahu iklan apa yang muncul di website itu. Ya, apalagi ketika mereka membuka Google AdSense. Ya, mungkin tidak harus di Skimago saja, tapi bisa di mana saja Bapak Ibu ya. Website-website yang berhubungan dengan edukasi, research, ya, itu secara Google AdSense-nya pasti akan memasukkan iklan-iklan yang berhubungan dengan riset, publication, dan sebagainya, termasuk dari publisher. Bahkan bisa juga paper broker. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui adalah iklan-iklan yang muncul ini, apakah iklan yang memang berasal dari publisher atau dari paper broker. Iklan yang berasal dari publisher, kalau kita klik, nah biasanya dia akan masuk ke website dari publisher tersebut. Kalau memang itu betul dari publishernya, tanpa ada janji bahwa Bapak Ibu kalau publish di sini pasti publikasi, sebenarnya sih tidak ada masalah Bapak Ibu. Ya, jadi kalau publisher dia pakai Google AdSense masuk ke website-website ini, kita klik. Lalu misalnya di situ ditunjukkan jurnal, kita punya 10 jurnal. Jurnalnya ada jurnal A, B, C, ini ada di Q2, ini di Q1, bla bla bla. Bisa jadi itu wajar gitu ya. Itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah gitu ya. Nah, namun kita juga harus aware kalau yang kita klik itu paper broker. Nah, ini akan berbeda pesan yang kita baca dalam website-nya. Ya, kalau yang pertama dia hanya menunjukkan kita sebagai publisher ABC, ini 10 jurnal, ada jurnal apa saja. Ya, kalau mau publish silahkan, tapi tidak ada kalimat-kalimat bahwa pasti publikasi. Nah, bedakan dengan yang kedua, kalau yang paper broker, pesannya akan beda. Kita punya 10 jurnal, kalau Bapak Ibu pakai jasa kita, pasti publikasi. Nah, itu yang paper broker. Ini yang kemudian perbedaan yang sangat mendasar ya dari key message dari website-nya itu apa. Dan kita bisa double check juga Bapak Ibu di scopus.com sama lagi ya. Jadi kalau kita lihat misalnya jurnal ini adalah jurnal XYZ, jurnal kami ada di Q3. Nah, Bapak Ibu cek itu benar atau tidak di scopus.com, masukkan nama jurnalnya, kalau memang muncul ada ya berarti benar begitu ya.
Tapi kalau tidak, nah kita jadi ini lagi kan kita jadi lihat bahwa wah jangan-jangan ini menipu begitu ya. Nah itu kita harus selalu double check ke scopus.com-nya Bapak Ibu. Ya, mungkin sedikit berbeda. Kadang-kadang ini saya nggak tahu ya apakah ada pertanyaan ini ya, tapi kalau misalnya muncul begitu, Bapak Ibu kalau cek ke Skimago, ke SGR begitu ya, kadang-kadang Q-nya bisa beda. Nah ini juga yang bikin bingung begitu ya. Jurnalnya menyebutkan bahwa dia itu di kuartil 2, misalnya Q2 gitu ya. Lalu ketika Bapak Ibu cek di Skimago-nya, betul dia Q2. Tapi waktu Bapak Ibu cek di Scopusnya Q3. Nah ini kadang-kadang bisa bingung ya. Nah itu terjadi karena kalau Bapak Ibu ceknya di SGR, mereka update-nya setahun sekali Bapak Ibu. Ya, jadi update-nya 1 tahun sekali. Sedangkan kalau di Scopus kita update-nya tiap bulan. Itu yang menyebabkan berbeda. Jadi jurnal itu kan tiap bulan bisa naik turun ya, bisa di Q2, nanti bulan depan dia di Q3, bisa bulan berikutnya di mana gitu ya. Itu kan naik turun. Nah, sehingga memang kita harus lihat sumber datanya mau pakai yang mana. Kalau yang Skimago sifatnya annual, kalau yang Scopus sifatnya monthly gitu. Ya, semoga menjawab pertanyaannya Bu Triwahyuni dan sedikit tambahan informasi juga. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Oke. Coba kita lihat di bagian chatting. Bapak Ibu yang lain silakan ya kalau mau bertanya, mungkin boleh raise hand dulu ya. Sekarang coba kita lihat saya di chatting dulu ya sebelum ke pertanyaan berikutnya. Sebentar. Oke. Ini dari pertanyaan Pak Sigit. Ya, mohon pencerahan, kami menemui sebuah artikel dalam suatu edisi terbitan jurnal yang ketika dicek dalam website Scopus Content Coverage, artikel tersebut tidak masuk ke dalam Scopus Content Coverage. Oke. Dari 20 artikel yang diterbitkan dalam edisi tersebut, hanya 19 artikel yang masuk ke dalam Scopus. Kira-kira bagaimana penjelasannya ya? Oke. Ini ya. Oke, masuk atau tidaknya sebuah artikel ke dalam jurnal itu keputusan dari jurnal editornya Bapak Ibu. Ya, jadi yang idealnya kan jurnal engineering publikasi hanya engineering begitu ya. Nah, tapi keputusan apakah sebuah artikel itu masuk ke aim dan scope dari jurnal itu tergantung dari editornya. Kalau editornya memang mengatakan, ya ini masih masuk, ya sudah, berarti itu keputusan jurnalnya ya. Jadi Scopus itu tidak punya hak untuk menentukan konten dari jurnal tersebut. Ya, selama editor yang merasa ini oke, ya silakan saja. Begitu. Ya, mungkin Pak Sigit, ini benarkah yang saya jawab begitu pertanyaannya Pak, atau yang lain? Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Jan. Ya. Jadi kasusnya seperti ini. Dari kebetulan yang kami temukan ada di International Journal of Human Movement and Sport Science. Di edisi itu, artikel kami publish, di jurnalnya publish, akan tetapi ketika kami cek di Scopus Content Coverage, di Scopusnya itu nggak ada. Nah, sedangkan dalam edisi tersebut, artikel-artikel yang lain itu ada. Gitu. Oh, oke. Nah, itu gimana kira-kira Pak Jan? Ya, oke Pak. Nah, kalau yang ini Pak, proses yang di belakang layarnya adalah dari editor jurnalnya itu perlu submit datanya ke Scopus, Pak. Begitu. Nah, kalau misalnya ada yang ternyata tidak disubmit, ya ini macam-macam lah ya, alasannya mungkin human error atau apa begitu. Nah, sebenarnya sebagai penulisnya, Pak Sigit boleh langsung email ke scopussupport@elsevier.com. Ini saya langsung taruh di chatting ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kasusnya begini, Bapak Ibu bisa langsung email ke email tersebut ya, scopussupport@elsevier.com. Nah, Bapak Ibu tinggal cantumkan saja ya, diberitahukan dulu ya kasusnya apa begitu ya. Misalnya saya punya artikel sudah publikasi di jurnal ini bla bla bla, namun belum muncul misalnya di Scopus. Nah, itu Bapak Ibu sertakan link dari jurnalnya ya, link dari artikelnya juga ya, dan Bapak Ibu tinggal email ke sini. Nah, nanti mereka akan ada timnya dari kami, tim database begitu ya, yang akan memasukkan artikel tersebut ke dalam Scopusnya langsung. Jadi Bapak Ibu memang bisa bypass jurnalnya untuk langsung dimasukkan ke dalam database-nya Scopus. Gitu ya. Ini juga berlaku untuk dokumen hilang. Jadi kalau Bapak Ibu ada dokumen hilang itu juga bisa. Gitu. Ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, satu lagi Bapak.
kebetulan di Indonesia ini kan banyak nama-nama yang common gitu ya. Anggap saja sebut saja nama Haryanto gitu. Di UNY itu nama Haryanto itu ada 3 kalau nggak salah. Dan ketika publish itu banyak nyangkut. Ada yang Haryanto masuk di Haryanto FIP, ada yang masuk Haryanto FT, ada yang masuk Haryanto di PLB. Nah, itu kita memperbaikinya seperti apa? Kalau saat ini memang pada kasus itu kami mencoba untuk kemarin teknis yang kami lakukan cari yang missing artikel itu. Nah, kami sudah coba itu. Terus kira-kira butuh waktu berapa lama kira-kira seperti itu? Ya. Oke, ya Pak. Kalau waktunya semuanya rata-rata maksimal 2 minggu, Pak. Apapun yang kita laporkan, ya maksimal ya Bapak ya. Jadi kadang-kadang ya tergantung antriannya lagi berapa banyak begitu. Itu maksimalnya 2 minggu. Nah, dalam kasus nama yang sama itu ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, tapi keputusannya biasanya ini tergantung keputusan dari institusi. Ya, ada institusi tertentu yang ketika dia sadar bahwa wah namanya banyak sekali yang sama, ya dosen-dosen saya ini namanya banyak yang sama. Yang mereka lakukan adalah meminta kepada penamaan begitu ya dari semua dosen begitu, semua peneliti harus ada faculty-nya. Jadi fakultas misalnya tadi ya Bapak siapa, Pak Budi, Pak Andi atau siapa gitu ya, faculty of apa Universitas Negeri Yogyakarta misalnya begitu ya. Nah, itu yang akan membuat Scopus lebih aware. Ini Pak Budi di fakultas yang mana gitu. Nah, itu bisa salah satunya. Kalau tidak mau seperti itu ya, memang yang akan terjadi adalah baik ini mungkin dari research office-nya atau mungkin dari LPPM atau dari penelitinya langsung, ya mau tidak mau memang harus mengecek dari missing document yang tadi Pak Sigit sampaikan begitu ya. Karena begitu Scopus terima data, ini kan yang input adalah admin ya, admin database begitu. Mereka pasti hanya akan mereka kalau menemukan nama yang sama, kadang-kadang memang bingung sendiri. Ini yang mana ya? Ya sudahlah, saya masukkan saja dulu begitu ya. Tapi memang akibatnya adalah kita yang harus akhirnya melakukan manual work untuk melihat ini harusnya masuk ke Pak Budi, Pak Andi, Pak siapa yang mana nih gitu. Itu yang memang bisa kita lakukan juga. Nah, ada kampus-kampus tertentu yang saya juga tahu mereka itu memaksakan harus ada nama pengecekan, bukan memaksakan nama belakangnya, tapi Scopus ID-nya gitu. Jadi mereka meminta ya untuk nama-nama yang sama ya ketika publikasi cantumkan Scopus ID-nya supaya tim admin database itu mereka akan melihat Scopus ID-nya yang mana. Ya, nah, karena Scopus ID itu kan unik Bapak Ibu ya. Nah, itu kalau dimasukkan ke dalam artikelnya lalu ada misalnya ada bintang terus ada Scopus ID-nya berapa gitu ya. Nah, itu akan jadi indikator yang bagus supaya adminnya tahu oh ini Pak ini yang Scopus ID-nya yang ini. Nah, itu mencegah kesalahan-kesalahan teknis seperti itu, Bapak Ibu. Nah, tapi yang mana yang mau dilakukan biasanya tergantung kampusnya, Pak Sigit. Oke, baik. Terima kasih, Pak Johan. Ya, sama-sama, Bapak. Oke, mungkin ke Bu Rizky Amelia, silakan, Bu. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Jo. Sini saya izin bertanya 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama untuk mencari jurnal Scopus yang bukan plagiat, yang bukan predator begitu ya Pak ya. Nah di sini yang biasanya saya lakukan itu kan melihat di SJR ya Pak. Nah ketika kemarin saya ada teman minta tolong cekkan 1 jurnal ini. Kemudian saya cari di SJR itu memang tidak ada. Namun ketika saya search di Scopus melalui ISBN-nya itu ada Pak. Nah, jadi teman tuh bersikeras ini ada kok karena dia lagi butuh untuk mau ujian disertasi seperti itu. Nah, kemudian jadi karena di sini terdapat perbedaan antara SJR dan Scopus, jadi bagaimana untuk melihat ini predator atau tidak, Pak? Karena biasanya kalau yang saya lakukan itu lihat di SJR, kemudian saya lihat komennya. Karena biasanya kalau korban itu biasanya banyak yang ngoceh di bawah seperti itu. Karena saya sering lihat itu kemudian memberitahu ini loh yang aslinya karena saya sendiri itu pernah kena jurnal yang predator seperti itu. Nah, kemudian yang pertanyaannya itu bagaimana mencek agar
bisa lebih hati-hati karena yang seperti Bapak sampaikan tadi itu ada 25 ribu jurnal, namun kadang kita melihat kadang fokus ke yang satu itu kadang itu entah asli atau yang predator. Kemudian yang kedua, berdasarkan pengalaman saya sendiri, itu sebenarnya bagaimana sih dari Elsevier-nya sendiri pemilihan reviewer, karena tahun 2021 alhamdulillah saya diberi kesempatan menjadi reviewer dari jurnal Q1. Namun untuk publikasi sendiri saya belum sampai ke Q1 gitu Pak, baru sampai ke Q3, itu pun hanya lewat proceeding terindeks Scopus seperti itu. Jadi kalau untuk dari saya rasa untuk sampai kemampuan saya sendiri belum sampai Q1, namun alhamdulillah diberi kepercayaan dan dapat sertifikat sendiri dari Elsevier untuk mereview 2 artikel. Jadi saya bingung ini sebenarnya pemilihan reviewernya apakah memang asal-asalan atau bagaimana, dan ketika saya lihat artikel yang saya review itu orangnya sangat jauh di atas, kemampuannya sangat jauh di atas saya, seperti itu Pak. Lihat dari publikasi di Scopusnya dan lihat dari pengalamannya seperti itu. Jadi demikian Pak Jo, terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih juga Bu Rizky. Oke, untuk yang pertama Ibu, untuk mengecek apakah asli atau palsu masih apakah jurnalnya ada atau tidak. Nah, langkah yang Ibu sudah lakukan itu sudah benar. Jadi yang kita cek itu sebenarnya lebih ke ISSN-nya gitu. Jadi jurnalnya itu kita copy saja ISSN-nya, kita cek di Scopus ya, karena Scopus bisa pilih berdasarkan ISSN. Bisa juga berdasarkan judul ya, tapi kalau kita agak khawatir dengan judul, nah kita gunakan ISSN-nya. Nah, selama di Scopus itu masih ada, berarti masih ada Bapak Ibu gitu ya. Nah, yang tidak bisa ditipu itu memang adalah si ISSN-nya tersebut begitu. Nah, kalau di di Skimago-nya tidak ada. Nah, ini yang kita perlu cek dulu. Karena itu tadi ya, Skimago itu kan update-nya setahun sekali, Bapak Ibu ya. Nah, kadang ada jurnal itu yang memang baru terindeks Scopus tahun ini. Misalnya dia baru terindeks bulan Februari, baru saja begitu ya. Nah, itu kalau Bapak Ibu cari di Scopus biasanya di SGR biasanya belum ada, Bapak Ibu. Ya, karena memang ya baru saja terindeks. Nah, itu kasus yang kita harus lihat dulu kenapa statusnya adalah jurnal tersebut memang belum ada di SGR. Atau bisa juga begini, SGR itu akan memunculkan sebuah jurnal ketika sudah ada yang namanya nilai SGR-nya berapa. Nah, nilai SGR itu dikumpulkan dalam periode 1 tahun. Nah, jadi kalau jurnal itu memang sudah terindeks Scopus, namun nilai SGR-nya belum ada, dia akan tetap jadinya 0,0. Nah, itulah bisa juga menjadi alasan kenapa si jurnal ini belum muncul, karena SGR itu memunculkan jurnal dengan nilai SGR. Kalau nilainya masih 0, nilainya tidak muncul dalam database-nya mereka. Nah, itu juga satu hal yang kita ya teknis sekali ya, tapi memang ya begitulah yang memang kita harus cek di belakang layarnya. Gitu. Sama saja kalau Bapak Ibu cek di scopus.com-nya, terutama kalau jurnalnya baru, nanti Bapak Ibu bisa lihat nilai SGR-nya 0. Itu bukan berarti dia tidak ada, tapi bisa jadi karena baru saja terindeks. Itu bisa jadi kemungkinannya begitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana pemilihan reviewer? Reviewer itu biasanya dipilih bukan karena se-expert apakah orang ini gitu ya, tapi penelitian yang dia hasilkan itu memang dinilai, sudah dibaca pastinya ya, sudah dibaca oleh editornya dan dinilai orang ini meskipun mungkin belum banyak menghasilkan penelitian, tapi dia cukup expert di bidang itu, di topik itu. Nah, sehingga dia bisa kita percaya sebagai reviewer untuk topik itu, Bapak Ibu. Nah, inilah kenapa kalau Bapak Ibu tadi publikasi di jurnal-jurnal yang bagus, ya mungkin juga Bu Rizky kebetulan publikasinya di meskipun conference, tapi itu conference yang juga bagus begitu ya, tidak menutup kemungkinan bisa dilihat begitu ya oleh Elsevier atau penerbit-penerbit lain juga sama, dan ditawarkan untuk menjadi reviewer tapi di topik itu. Nah, itulah kenapa kita sebutnya peer review, bukan boss review Bapak Ibu. Makanya istilahnya peer, ya sama-sama peer di topik tersebut, bukan harus di review oleh seorang yang sangat senior sekali gitu ya, tidak harus, modelnya masih tetap peer ke peer begitu. Ya, Bu Rizky ya, semoga menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Oke, apakah ada lagi Bapak Ibu
di chatting sebentar. Saya coba lihat. Oke, ini ada pertanyaan ya dari Pak Rais Ridwan. Mau menanyakan terkait status jurnal yang baru terindeks Scopus. Untuk informasi jika jurnal itu teridentifikasi kuartil, menunggu berapa lama untuk bisa akses di Scopus ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, menunggu berapa lama status jurnal dengan status terindeks Scopus jika pada website hanya tertulis terindeks pada tahun 2019 sampai 2021. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama dulu Pak. Kalau sebuah jurnal baru terindeks Scopus, berapa lama baru muncul? Nah, itu tunggu volume berikutnya. Jadi kalau jurnal itu baru misalnya mendapatkan indeks Scopus bulan Januari, misalnya Januari tahun ini, tapi volume yang berikutnya itu akan muncul di bulan Maret misalnya. Nah, berarti menunggu bulan Maret. Ya, baru jurnalnya akan muncul. Yaitu kalau benar-benar jurnalnya baru sekali terindeks Scopus. Ya, menunggunya begitu. Dan kita juga biasanya menunggu editornya untuk mensuplai datanya ke Scopus, Bapak Ibu. Jadi kalau editornya tidak supply data, ya kita juga tidak tahu ya artikelnya yang mana nih yang sudah dipublikasikan. Ya. Nah, lalu berikutnya adalah pertanyaan kedua ya, menunggu berapa lama status jurnal terindeks Scopus jika pada website hanya tertulis terindeks pada tahun 2019 sampai 2021. Menunggu berapa lama? Oh, oke. Ini kasusnya. Oke, ini akan sangat teknis, tapi coba saya jelaskan begini ya. Kalau Bapak Ibu lihat, misalnya di Scopus ya, ada jurnal tertulisnya begini, Scopus Coverage Year 2019 sampai 2021. Ya. Tapi tidak ada tulisan Coverage Discontinued in Scopus. Mungkin ini pertanyaannya Bapak mungkin ya. Jadi misalnya 2019 sampai 2021, lalu tidak ada tulisan Coverage Discontinued in Scopus. Pertanyaannya, itu discontinued atau tidak? Ya, susah nih ya. Nah, pertanyaannya kan begitu. Jawabannya adalah belum tentu. Karena bisa jadi coverage discontinued atau tidak. Ketika kita lihat tahunnya baru di 2021, itu belum tentu jurnal tersebut sudah discontinue. Karena kita sebenarnya sedang menunggu untuk volume terbaru diberikan datanya oleh editor jurnal tersebut. Ya, jadi kalau memang di 2022 jurnal ini belum publikasi, ya, volume terbaru, maka yang tertulis di Scopus adalah coverage year-nya sampai 2021. Karena logikanya memang betul. Kalau kita cari data di jurnal ini, ya, data artikel di jurnal ini pada Scopus, itu hanya akan mengcover sampai volume terakhirnya. Kalau volume terakhirnya Desember 2021, berarti sampai Desember 2021. Kalau volume terbaru baru muncul di bulan Maret, maka kita perlu menunggu sampai bulan Maret atau mungkin April baru akan terupdate statusnya, coverage year-nya menjadi sampai 2022. Gitu. Nah, itu prosesnya di Scopus itu begitu. Kalau kita tuliskan coverage year 2022, tapi di 2022 jurnal ini belum pernah publikasi volume terbaru, ketika kita cari datanya pasti kosong. Nah, itu yang malah akan menyebabkan bingung ya, kenapa kita tulis sampai 2022 tapi datanya 0. Nah, itulah kenapa kita menunggunya sampai volume terbarunya keluar. Ya. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Pak Rais Ridwan ya. Wah, ini pertanyaan-pertanyaan dari UN-nya ini luar biasa nih Prof. Sulis ya. Susah-susah dijawab ya. Tapi bagus sih Bapak Ibu ya. Iya. Pak Johan, nanti kita jadwalkan. Itu sangat baik kalau misalnya bisa 1 bulan sekali. Ternyata saya kebanjiran WA, Pak Johan. Ya. Karena saat ini bersamaan dengan rapat dan ngajar gitu. Sehingga ini sudah saya WA-kan, nanti akan ada video yang bisa dilihat untuk ini gitu. Terus yang menanyakan kapan ada lagi gitu. Ya. Terus yang sudah kami agendakan itu nanti pelatihan tentang bagaimana cara menggunakan Scopus. Sebab UNJ itu mahasiswa dan dosen sudah kami berikan semacam panduan yang kami terbitkan di lib.unj.ac.id, tetapi belum lengkap. Ini Pak WR Bidang Akademik sedang menyusun panduan
untuk menggunakan Scopusnya. Sebab banyak dosen dan mahasiswa yang bertanya bagaimana caranya. Nah ini nanti kalau panduan sudah selesai, kami mohon Pak Johan meluangkan waktu untuk ngajari. Mungkin bulan depan ya kita agendakan Pak Johan. Ya, oke. Siap Prof. Sulis. Ya. Siap. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Johan atas kesempatan yang diberikan kepada UNJ dalam rangka mengarahkan kepada dosen dan mahasiswa. Karena kami sebetulnya mengundang banyak Pak Johan, tetapi ternyata untuk yang dosen ini sudah ada confirm banyak kegiatan. Ya. Kalau mahasiswa belum tahu, nanti biasanya dari korprodinya masing-masing itu minta agenda lagi, nanti saya share kepada semua mahasiswa di UNJ. Terutama S2 dan S3 karena yang paling membutuhkan. Juga kepada Bapak dan Ibu ketua dan sekretaris lembaga, dekan, kemudian juga ketua jurusan dan korprodi. Karena yang bisa mengakses teman-teman dosen dan mahasiswanya. Saya kira itu Pak Johan untuk pertemuan pada webinar kali ini. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf ini Pak WR Bidang Akademik tidak bisa hadir karena juga rapat ini tadi saya disuruh menunggui, walaupun di tengah-tengah mengajar saya juga menyempatkan harus menemani Pak Johan karena yang sudah memberikan kesempatan kepada UNJ dalam rangka memberikan sharing ya, memberikan penjelasan secara luas terhadap dosen dan mahasiswa. Saya kira itu, terima kasih Pak Johan. Ya, terima kasih. Mohon untuk ini ada yang menanyakan di WA saya untuk sertifikatnya langsung dikirim kepada email yang sudah didaftarkan di awal tadi ya. Ya, betul. Dan ini mungkin saya boleh share juga ya. Terima kasih Prof. Sulis ya. Dan betul Bapak Ibu pasti ini bukan yang terakhir ya. Nanti kita masih banyak lagi. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada rekan-rekan yang ingin ikut yang berikutnya, silakan. Pasti informasinya akan diberikan juga. Nanti saya bisa koordinasi juga dengan Prof. Sulis ya terkait dengan acara-acara yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu untuk sertifikatnya sendiri sebentar. Ini Bapak Ibu bisa download langsung. Ini saya bukakan dulu ya. Sebentar. Nah, kalau mau dilakukan sekarang boleh, mau dilakukan nanti juga boleh. Ya, nanti saya akan infokan juga di email yang tadi sudah mendaftar begitu ya. Nah, jadi untuk sertifikatnya, Bapak Ibu, ini sistemnya download sendiri ya, jadi bisa diunduh sendiri. Untuk linknya, Bapak Ibu bisa menuju ke link ini, jadi bit.ly/ELWPY22. Ya, ini saya juga taruh di bagian chatting ya, jadi Bapak Ibu bisa ke link ini. /ELWPY22, huruf besar semua ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau sudah di website ini, ya nanti Bapak Ibu akan diminta menjawab 5 atau 6 pertanyaan pilihan ganda, ya semacam survei lah, begitu ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, Bapak Ibu silakan memasukkan kode workshop ini. Jadi akan diminta kode workshop, gitu ya. Nah, kode workshopnya adalah EAGSYZ, huruf besar semua juga ya. Nah, nanti dari kode workshopnya sudah dimasukkan. Nah, ini sudah bisa download sertifikat langsung dari Elsevier. Atau bisa juga Bapak Ibu akan diminta untuk register dulu ya. Nah, untuk register ini nanti boleh pakai email institusi atau email perorangan juga boleh. Nah, yang penting adalah Bapak Ibu ketika register masukkan nama depan dan nama belakang ya. Itu yang penting supaya nanti sertifikatnya secara otomatis akan langsung mengeluarkan nama depan dan nama belakangnya Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi caranya Bapak Ibu ke link ini, jawab 5 atau 6 pertanyaan pilihan ganda. Setelahnya masukkan kode workshop yang ini, ya, yang EAGSYZ, ya. Lalu ini akan terjadi 2 hal. Kalau Bapak Ibu sudah punya Elsevier ID, bisa langsung download sertifikatnya. Kalau belum, Bapak Ibu secara otomatis akan diminta register dulu. Silakan masukkan nama depan, nama belakang. Nah, lalu setelahnya, ya sertifikatnya sudah bisa langsung di-download. Ya, simpel saja Bapak Ibu. Ini masih tidak harus sekarang, ya, tapi masih dibuka sampai minggu depan. Jadi setelah acara ini pun silahkan begitu ya untuk bisa mengakses. Informasi ini juga akan nanti saya berikan melalui email. Di Bapak Ibu kan sudah mendaftar ya dengan email masing-masing. Nah, nanti akan dapat pertama slide yang tadi dibawakan, ya. Kedua adalah recordingnya juga, ya. Jadi recording dari sesi ini. Dan yang ketiga adalah cara untuk bisa download sertifikatnya, ya.
Oke, seperti itu ya pemaparan dari saya. Semoga jelas ya untuk bagaimana Bapak Ibu bisa klaim sertifikat. Ya, oke. Sekali lagi ya Bapak Ibu semuanya, terima kasih ya untuk waktunya. Terima kasih Prof. Sulis juga dan Bapak Ibu ya yang sudah hadir. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di acara selanjutnya. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai bertemu. Ya, sampai ketemu. Terima kasih Pak Johan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Terima kasih.